Hijaunya lembah, hijaunya lereng pegunungan. Seri 5 Pelangi di Langit Singasari. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 110. Dengan demikian, maka kedua anak muda itu pun menjadi semakin tekun. Namun sambil melanjutkan pengamatannya atas berjenis-jenis senjata, mereka telah mulai memperkenalkan jenis-jenis senjata itu kepada seisi padepokan. Kita akan mulai dengan tahap-tahap menurut kelompok-kelompok asal perguruan mereka. Terutama orang-orang dari perguruan Suryantal, berkata Mahisa Murti. Yang lain memang sudah semakin kabur, jawab Mahisa Pukat. Agaknya memang hanya orang-orang Suryantal yang masih nampak berpegang pada sumbernya, meskipun sudah menjadi semakin meningkat. Dengan demikian, maka yang pertama-tama dikumpulkan oleh Mahisa Murti dan Mahisa Pukat adalah orang-orang Suryantal. Mereka mulai diperkenalkan dengan jenis-jenis senjata yang ada di padepokan itu, yang telah dihadiahkan oleh Sri Maharaja di Singasari. Jika kalian tidak berminat untuk mempelajarinya, setidak-tidaknya kalian tahu bagaimana melawan orang-orang yang mempergunakan senjata seperti itu, berkata Mahisa Murti. Dengan demikian maka orang-orang dari perguruan Suryantal itu pun telah bermain pula untuk mengetahui serba sedikit tentang berbagai macam senjata itu. Kami juga bukan seorang yang benar-benar menguasai senjata-senjata itu, berkata Mahisa Pukat. Namun kami sudah berusaha untuk mencoba, menilai dan mengurai kegunaannya. Mudah-mudahan yang telah kami lakukan itu bermanfaat. Orang-orang Suryantal itu mengangguk-angguk. Bagi mereka kedua anak muda itu mempunyai ilmu yang jauh lebih tinggi dari mereka. Karena itu, maka apa yang dilakukan tentu akan memberikan arti yang baik bagi mereka. Demikianlah. Maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah mencoba beberapa jenis senjata panjang. Orang-orang Suryantal yang telah terbiasa mempergunakan tongkat panjang, berusaha untuk menyesuaikan diri dengan beberapa jenis senjata itu. Antara lain tombak biasa, namun juga tombak bermata dua di kedua ujungnya, karena ada jenis tombak lain yang bermata dua di satu ujungnya, sejenis dengan trisula, yang mereka sebut canggah. Perlahan-lahan, orang-orang Suryantal memang menemukan satu wawasan baru terhadap senjatanya. Selama ini mereka menganggap bahwa mereka mutlak harus mempergunakan tongkat panjang. Ketika Mahisa Murti dan Mahisa Pukat menganjurkan agar tongkat-tongkat mereka agak diperpendek, mereka tidak yakin bahwa tongkat yang demikian akan lebih berarti. Namun setelah mereka menyesuaikan diri dengan tongkat mereka yang lebih pendek, ternyata mereka justru dapat mempergunakan dengan lebih baik. Kemudian mereka dihadapkan pada berjenis-jenis tongkat yang di ujungnya terdapat beberapa macam bentuk yang mempunyai watak yang berbeda-beda. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat memberi kesempatan kepada setiap orang untuk mencoba mempergunakan berjenis-jenis senjata itu. Sekali-sekali mencoba mempergunakannya untuk melawan Mahisa Murti atau Mahisa Pukat. Ternyata mereka tidak mengalami perkembangan wawasan yang sama tentang jenis-jenis senjata baru. Ada yang tetap pada sikapnya. Bahwa senjata yang paling sesuai bagi mereka adalah tongkat panjangnya, meskipun sudah agak diperpendek. Tetapi ada yang bersikap lain. Tiba-tiba saja ia tertarik kepada tongkat sebagaimana yang dipergunakannya, namun sentuhan ujung senjatanya akan berakibat lebih buruk daripada jika tongkatnya tidak mempunyai ujung yang runcing. Meskipun diakuinya, bahwa dengan ujung trisula keseimbangannya memang agak berbeda. Tetapi dengan membiasakannya, maka akhirnya akan dikuasainya pula. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat memberikan beberapa petunjuk dan tuntunan. Kemudian dibiarkan mereka melakukannya. Tidak hanya satu kali, tetapi beberapa kali. Sementara itu, kelompok yang lain pun telah mendapat giliran pula. Mereka yang memang tidak terbiasa mempergunakan senjata panjang, memang tidak banyak tertarik kepada senjata-senjata bertangkai itu. Tetapi kepada mereka pun oleh Mahisa Murti dan Mahisa Pukat ditunjukkan watak serta sifat senjata-senjata itu. Demikianlah, maka di hari-hari berikutnya, sekelompok demi sekelompok orang-orang padepokan itu telah mengadakan latihan-latihan khusus. Di samping mereka yang menemukan jenis-jenis senjata baru yang lebih sesuai bagi dirinya, maka yang lain pun telah mengenali jenis-jenis senjata yang tidak banyak dipergunakan. Dengan demikian, maka jika mereka pada suatu saat harus berhadapan dengan senjata jenis tersebut, mereka tidak akan menjadi terkejut dan bingung. Meskipun mungkin ada gerakan-gerakan yang belum dikenal oleh Mahisa Murti dan Mahisa Pukat, tetapi secara umum mereka telah mengetahuinya. Dalam pada itu, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat sendiri masih memerlukan waktu untuk berlatih terus.
Mereka berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mengenali watak senjata-senjata itu. Ternyata keduanya memang benar-benar orang berilmu tinggi. Perlahan-lahan namun mereka selalu merangkak maju. Keduanya berhasil menguasai segala jenis senjata yang sebelumnya tidak mereka kenal atau tidak pernah mereka pergunakan meskipun pernah melihat wujudnya. Bahkan keduanya pun telah memahami watak bindi yang berbentuk belimbing dengan lingkar-lingkar yang tajam. Dalam pergumulan yang seru, jenis senjata ini memang akan dapat melukai dirinya sendiri jika pemakainya kurang menguasainya. Keduanya pun telah mampu mempergunakan canggah, trisula dan nenggala dengan baik, sehingga beberapa orang Suryantal yang berminat telah pula dapat mempergunakannya, sebagaimana mereka mempergunakan tongkatnya. Bahkan mereka pun telah mampu memanfaatkan kelebihan-kelebihan yang terdapat pada senjata mereka yang baru dan menimbangnya dengan keseimbangan yang mapan. Namun dalam pada itu, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun kemudian telah berniat untuk menyesuaikan kemampuan orang-orang padepokan itu dan memberikan ciri-ciri yang dapat merangkum keseluruhan penghuni. Dengan demikian maka akan terdapat wujud kesatuan yang lebih utuh di antara para penghuni padepokan itu. Tetapi dengan demikian, maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah berusaha untuk meluluhkan setiap penghuni padepokan itu sehingga mereka tidak akan terpisah-pisahkan lagi. Kita akan berbicara dengan mereka, berkata Mahisa Murti. Mahisa Pukat sependapat. Memang lebih baik dilakukan secara terbuka daripada mereka berdua harus melakukannya dengan diam-diam, sehingga orang-orang padepokan itu melakukannya dengan tanpa kesadaran. Seperti yang mereka rencanakan, maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah mengumpulkan semua orang yang menghuni padepokan itu. Dengan terbuka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah memberikan penjelasan kepada mereka, niat keduanya untuk menjadikan isi padepokan itu menjadi satu. Selama ini kita masih dibayangi oleh alas berpijak kita masing-masing, berkata Mahisa Murti. Tetapi satu kenyataan yang tidak dapat diingkari bahwa kita sudah berada di sini. Kita merasa menjadi satu keluarga, senang atau tidak senang. Kita harus memikul suka dan duka atas padepokan ini bersama-sama. Bahkan jika ada di antara kita yang semula bermusuhan, maka kini kita harus memikul beban bersama pula. Karena itu, alangkah baiknya jika kita dapat melebur diri dan menamakan diri kita satu keluarga. Beberapa orang saling berpandangan. Tiba-tiba saja bagaikan merayap di hati mereka masing-masing, satu kesadaran bahwa mereka memang satu keluarga. Karena itu, maka tidak seorang pun yang menyatakan keberatan mereka. Untuk beberapa lamanya, mereka memang sudah merasakan satu penanggungan. Pergolakan yang terjadi beberapa kali, membuat mereka merasa diri menjadi satu. Namun dengan demikian, tanpa disadari Mahisa Murti dan Mahisa Pukat seakan-akan telah mendirikan satu perguruan baru di padepokan yang semula bernama Padepokan Suryantal, karena dihuni khusus bagi perguruan Suryantal yang sudah larut. Kita akan segera mulai mengambil langkah-langkah, berkata Mahisa Murti. Jika kita memang sudah merasa satu, maka bukan saja kesediaan batin, tetapi kita akan mewujudkannya dalam sikap dan tingkah laku. Bahkan ilmu. Orang-orang padepokan itu mengangguk-angguk. Meskipun bagi mereka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat masih terlalu muda, namun keduanya benar-benar telah menunjukkan kemampuan yang sangat tinggi, sehingga sudah sepantasnya bahwa kedua anak muda itu mereka anggap guru di dalam ilmu kanuragan. Jika kalian sudah bulat, maka kita akan menentukan ciri buat diri kita. Kita akan membentuk satu pribadi yang utuh yang memberikan warna yang berbeda dengan pribadi yang lain. Kita adalah kita, berkata Mahisa Murti. Karena itu, untuk menghapuskan kesan kesendirian, maka aku ingin mengusulkan, terutama yang semula berasal dari perguruan Suryantal, untuk mengesampingkan nama itu. Kita tidak akan mempergunakan nama Suryantal lagi. Tetapi kita akan mempergunakan nama baru yang lebih mencakup dan sesuai dengan kepribadian yang akan kita tegakkan kemudian. Sesaat suasana menjadi hening. Beberapa orang yang semula berasal dari perguruan Suryantal pun saling berpandangan. Namun dari sorot mata mereka, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat melihat bahwa mereka tidak berkeberatan. Karena itu, maka Mahisa Murti pun kemudian berkata, "Jika ada yang berkeberatan, katakanlah. Jika tidak, maka itu berarti bahwa kalian telah sependapat dengan kami." Ternyata tidak seorang pun yang menyatakan keberatannya. Karena itu, maka Mahisa Murti pun berkata selanjutnya. Baiklah. Jika demikian, maka kita akan segera bersiap-siap. Kita juga harus memikirkan nama dari padepokan kita yang akan tersusun kemudian.
Bukan hanya sebuah padepokan, tetapi sebuah perguruan, tiba-tiba seorang di antara penghuni padepokan itu berteriak. Ternyata beberapa orang telah menyahut. Ya, sebuah perguruan. Kita harus membuat diri kita baru sama sekali, dalam satu lingkungan yang baru pula. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat termangu-mangu. Namun Mahisa Pukat pun kemudian berkata, sebuah perguruan diperlukan seorang yang mempunyai pengetahuan yang luas dan ilmu yang tinggi. Bukan saja dalam olah kanuragan, tetapi juga olah kajiwan. Orang-orang itu sudah ada di antara kita, sahut seseorang. Ya, beberapa orang bersama-sama menyahut. Kita sudah memiliki. Beberapa orang pun kemudian telah berteriak-teriak pula. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat mengerti maksud mereka. Untuk sementara mereka tidak ingin memberikan jawaban. Karena itu, maka Mahisa Murti pun kemudian berkata lantang. Kita akan beristirahat dahulu sekarang kecuali yang bertugas. Kita akan sempat berpikir apa yang paling baik kita lakukan. Besok kita akan berbicara lagi tentang nama padepokan ini. Kemudian kita akan berbicara pula tentang perguruan. Orang-orang padepokan itu termangu-mangu sejenak. Namun mereka pun kemudian meninggalkan tempatnya, kembali ke barak masing-masing. Ternyata bahwa rencana untuk memberikan nama bagi padepokan itu untuk menggantikan nama Suryantal telah mendapat sambutan yang sangat baik. Mereka masih juga membicarakan rencana itu. Dan bahkan 1-2 orang telah mereka reka nama yang paling baik untuk padepokan itu. Namun seorang yang lain pun berkata, agaknya memang kurang pantas jika anak-anak muda memimpin sebuah perguruan. Apalagi disebut guru. Masih pantas jika mereka sekedar menjadi pemimpin padepokan. Kawannya mengangguk. Tetapi katanya, menilik wujud dan umurnya memang belum pantas. Tetapi menilik sikap, kata-kata dan apalagi ilmu mereka, maka mereka memang sudah pantas untuk menjadi pemimpin sebuah perguruan dan sekaligus menjadi seorang guru. Kita mendapat kehormatan menjadi murid-muridnya yang pertama. Ya, sahut yang lain. Tetapi kita harus menyadari bahwa kita adalah murid mereka dalam arti yang umum sekali. Mereka pada saatnya tentu akan mengambil 1 atau 2 orang murid saja yang benar-benar akan ditempa menjadi seorang yang berilmu tinggi sebagaimana mereka berdua. Apapun yang diwariskan kepada kita, itu sudah cukup, berkata kawannya. Beberapa orang yang terlihat ke dalam pembicaraan itu mengangguk-angguk. Mereka memang sulit untuk menentukan satu sikap yang sesuai antara penalaran dan perasaan mereka. Menurut nalar, kedua anak muda itu sudah sepantasnya mereka sebut guru dan pemimpin sebuah perguruan. Tetapi menurut perasaan mereka, maka keduanya masih sangat muda. Bahkan keduanya belum pernah berkeluarga. Terserah kepada mereka, tiba-tiba seorang yang bertubuh gemuk berkata, apapun namanya, yang mereka lakukan tidak akan banyak berbeda. Menempa kita, membongkar kemampuan dan ilmu yang sudah kita miliki kemudian membentuk kita sesuai dengan pola pikirannya sebagaimana yang sudah kita sepakati. Kita harus mempunyai satu kepribadian tersendiri. Ternyata kawan-kawannya sependapat. Mereka memang tidak perlu bersusah payah memberikan penilaian terhadap Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Yang penting bagi mereka, bahwa mereka telah sepakat untuk membentuk satu lingkungan yang utuh. Dalam pada itu, maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah bertekad untuk merubah warna padepokan itu dengan nama yang lain dan watak yang lain. Beberapa saat Mahisa Murti dan Mahisa Pukat masih membicarakan langkah-langkah yang akan mereka ambil. Mereka telah mencoba melihat berulang balik. Manakah yang paling baik dilakukan? Kedua anak muda itu pun kemudian memang sampai pada satu kesimpulan bahwa yang mereka lakukan itu mengarah pada satu perguruan baru. Apakah kita akan dapat mempertanggungjawabkan? Bertanya Mahisa Pukat. Kita dapat menentukan lain, bertanya Mahisa Murti. Kita bukan berniat untuk mendapatkan satu kedudukan yang dihormati. Tetapi yang penting bagi kita, padepokan ini mendapat wujud yang baru dan utuh. Tetapi kelanjutan dari hidup padepokan itu terletak atas pundak kita, berkata Mahisa Pukat. Ya. Sekarang kita memang harus bertanya kepada diri kita, apakah kita akan dapat dengan bulat menyerahkan hidup kita untuk padepokan ini, berkata Mahisa Murti. Mahisa Pukat mengangguk-angguk. Namun kemudian ia pun bertanya, apakah masih ada yang akan kita cari? Mahisa Murti menggeleng. Katanya, kita sudah mendapatkan semuanya.
Segalanya terserah kepada kita sendiri. Tidak ada orang lain yang kita harapkan untuk membantu meningkatkan ilmu kita, kecuali datang orang-orang justru di luar segala harapan kita. Karena itu, maka kita akan dapat mengisi masa depan kita berlandaskan setidak-tidaknya apa yang telah kita miliki. Mahisa Pukat mengangguk-angguk. Jika demikian aku rasa, kita akan dapat melakukannya, bahkan seandainya disebut mendirikan perguruan sekalipun. Ya, sahut Mahisa Murti. Tetapi jika kita sudah melangkah, maka kita tidak akan dapat surut lagi. Kita memang harus meyakini itu, berkata Mahisa Pukat. Mahisa Murti mengangguk-angguk. Namun mereka berdua telah membulatkan tekad untuk menyusun satu perguruan. Meskipun kemudian mereka pun mencoba menilai diri mereka sendiri. Apakah kita tidak terlalu muda untuk melakukannya? Bertanya Mahisa Pukat. Kita menempuh cara yang agak berbeda dengan orang lain, jawab Mahisa Murti. Kita tidak harus berdiri sebagai seorang guru yang mumpuni ilmu kewadagan dan kejiwaan. Tetapi kita dapat menyebut diri kita apa saja. Tetapi kita sudah berniat untuk melakukannya. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat akhirnya menemukan sebutan yang paling baik bagi mereka berdua. Mereka tidak akan disebut guru oleh siapapun juga. Tetapi mereka akan menyebut diri mereka dengan Putut. Putut Mahisa Murti dan Putut Mahisa Pukat. Jika mereka ingin lebih singkat, mereka dapat menyebut kita masing-masing Putut Murti dan Putut Pukat, berkata Mahisa Pukat. Mahisa Murti tersenyum. Katanya, ya, agaknya sebutan itu lebih baik dari sebutan bagi seorang guru yang tuntas dalam berbagai macam ilmu. Kecuali jika Ayah Mahendra atau Paman Mahisa Agni dan Paman Witantra bersedia tinggal di sini. Mereka sudah menjadi semakin tua, desis Mahisa Pukat. Biarlah mereka tetap berada di istana. Mahisa Murti mengangguk-angguk. Katanya, kau benar. Nah, berkata Mahisa Pukat kemudian. Besok kita akan berbicara lagi dengan orang-orang padepokan ini. Tetapi kita memang perlu menyiapkan sebuah nama bagi padepokan ini. Kita akan mendengarkan beberapa pendapat. Mungkin orang-orang yang lebih tua dari kita akan mendapatkan nama yang lebih baik dari yang dapat kita ketemukan, berkata Mahisa Murti. Mahisa Pukat mengangguk-angguk. Mereka memang tidak perlu tergesa-gesa. Karena itu maka Mahisa Pukat pun berkata, sebaiknya kita memang menunggu. Demikianlah, seperti yang mereka bicarakan, maka di hari berikutnya pun Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah mengundang orang-orang yang menghuni padepokan itu. Mahisa Murtilah yang berbicara di hadapan mereka. Marilah saudara-saudaraku. Kita berbicara lagi tentang diri kita sendiri. Kita lanjutkan pembicaraan kita kemarin. Kita akan menyusun satu bentuk baru dari padepokan ini. Kami berdua telah memutuskan, disetujui atau tidak disetujui, bahwa kami berdualah yang akan memimpin padepokan ini. Di luar dugaan, orang-orang itu menjawab hampir serentak. Kami setuju. Terima kasih, berkata Mahisa Murti. Kami akan menentukan sebutan yang paling pantas untuk kami berdua. Guru, teriak seseorang. Kami bersedia untuk menjadi murid-murid pertama. Ya. Kami akan memanggil, guru, sahut yang lain disusul oleh beberapa orang bersahutan. Tetapi Mahisa Murti menggeleng. Katanya. Tidak. Kalian tidak akan menyebut kami, guru. Tetapi panggil kami berdua dengan sebutan Putut. Putut Mahisa Murti dan Putut Mahisa Pukat. Putut, beberapa orang bertanya. Putut adalah saudara tua bagi cantrik-cantrik di satu padepokan, jawab Mahisa Murti. Orang-orang padepokan itu mengangguk-angguk. Namun seorang yang sudah menjelang usia tuanya berkata, meskipun demikian, jika Putut itu dapat disebut saudara tua, maka harus ada pula ayah ibunya. Atau katakanlah ayahnya saja jika sudah menjadi piatu. Ya. Itulah yang kami perlukan di sini, berkata beberapa orang kemudian. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat saling berpandangan. Namun kemudian Mahisa Pukatlah yang menjawab. Kita adalah anak-anak yatim piatu. Kami yang tertua di antara kalian, meskipun bukan umurnya, mempunyai kewajiban menggantikan kedudukan ayah bunda, meskipun kedudukan kami tetap sebagai saudara tua. Orang-orang padepokan itu sebagian masih juga belum puas. Namun Mahisa Murti berkata selanjutnya. Ingat. Hanya sekedar sebutan.
Yang akan kami lakukan sama saja, apapun bunyi sebutan itu. Beberapa orang mengangguk-angguk. Mereka memang sudah bersikap sebagaimana dikatakan oleh Mahisa Murti itu. Karena itu maka tidak ada lagi yang mencoba untuk merubah sebutan yang diusulkan oleh Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Kedudukan itu agak memperingan tanggung jawabku, berkata Mahisa Murti kemudian. Berbeda jika kami berdua disebut guru, atau ki ajar, apalagi panembahan dan sebutan-sebutan yang lain. Karena itu, biarlah kita yang yatim piatu di sini mencoba menentukan hari depan kita bersama-sama. Orang-orang padepokan itu pun mengangguk-angguk. Dalam pada itu, Mahisa Murti pun kemudian bertanya. Nah, siapakah di antara kita yang sudah menemukan nama yang paling sesuai bagi padepokan kita ini? Terserah kepada Putut berdua, jawab orang yang sudah menjelang umur tuanya. Mungkin ada di antara kalian yang mempunyai nama yang mapan, bertanya Mahisa Pukat. Tidak ada yang menjawab. Dengan demikian maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun kemudian memutuskan bahwa mereka akan mencari nama yang sebaik-baiknya bagi padepokan dan bahkan perguruan mereka. Baiklah, berkata Mahisa Murti, besok aku akan mengumumkan nama itu. Jika di antara kalian ada yang tidak sependapat, maka masih banyak kemungkinan untuk merubahnya. Dengan demikian maka pertemuan itu pun telah selesai dan para penghuni padepokan itu pun tinggal menunggu nama yang akan ditentukan oleh Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Namun dalam pada itu, ketika Mahisa Murti dan Mahisa Pukat lagi sibuk membicarakan nama padepokan itu di lewat senja, orang yang sudah menjelang usia tuanya itu pun telah datang menemuinya. Katanya, apakah aku diperkenankan berbicara dengan Putut berdua? Orang itu nampak ragu-ragu. Namun kemudian katanya, Putut berdua. Ada sesuatu yang ingin aku sampaikan. Memang sekedar pikiran orang tua yang selalu ketakutan. Tetapi mungkin dapat dianggap berhati-hati. Katakanlah, sahut Mahisa Murti. Sikap hati-hati agaknya memang bermanfaat bagi kita yang akan melakukan langkah-langkah yang penting ini. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat memang belum terbiasa disebut Putut. Meskipun demikian mereka pun segera mengerti bahwa orang itu tentu mempunyai persoalan yang dianggapnya penting untuk dibicarakan. Marilah, silahkan, berkata Mahisa Murti kemudian sambil mempersilahkan orang itu duduk di amben di biliknya. Orang itu termangu-mangu sejenak. Namun Mahisa Pukat yang agaknya segera ingin tahu mendesak. Katakanlah, kami akan berterima kasih atas pendapatmu. Mungkin pendapatmu itu akan sangat berarti bagi bukan saja kami berdua, tetapi bagi kita semua. Orang itu mengangguk-angguk. Katanya, baiklah anak-anak muda. Sebenarnya yang akan aku sampaikan ini mungkin sudah kalian pikirkan. Bahwa dalam dunia kanuragan itu terdapat beberapa warna yang barangkali saling bertentangan. Sebagaimana sifat manusia pendukungnya, maka dunia kanuragan diwarnai dengan hati yang bersih, putih dan hati yang kotor, hitam. Jika kita di sini mendirikan, atau katakanlah memperbaharui milik kita di sini, maka tentu akan ada tanggapan dari beberapa pihak. Ada tanggapan yang baik dengan uluran tangan persahabatan, tetapi ada juga yang berniat ingin menjajagi kemampuan padepokan dan perguruan baru itu. Penjajagan itu pun ada dua kemungkinan. Ada yang sekedar ingin menjajagi tanpa niat buruk, tetapi ada yang memang sengaja ingin menghancurkan, sebagaimana mereka yang memang tidak ingin melihat kehadiran satu perguruan baru. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat mengangguk-angguk. Namun Mahisa Murti pun kemudian berkata, terima kasih atas peringatanmu. Kita memang harus selalu waspada. Terutama menghadapi mereka yang memang berniat buruk. Putut-putut muda, berkata orang itu. Aku yakin akan kemampuan kalian. Tetapi aku ingin menyampaikan pendapatku, bahwa sebaiknya jangan tergesa-gesa menyatakan berdirinya padepokan baru untuk menggantikan padepokan Suryantal. Aku tahu pula, bahwa penghuni padepokan ini telah ditempa dengan sungguh-sungguh sehingga kemampuan mereka telah meningkat. Tetapi jika benar-benar isi padepokan ini akan dilahirkan kembali dalam kesatuan ilmu, maka untuk beberapa saat, kita semua tentu akan mengalami kemunduran meskipun hanya sementara. Nah, aku mengusulkan, agar pernyataan berdirinya padepokan baru sebagai pengganti yang lama dilakukan setelah kita berhasil mengatasi kemunduran sementara itu. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat mengangguk-angguk. Dengan nada dalam Mahisa Murti berkata, terima kasih. Aku mengerti maksudmu.
Orang tua itu mengangguk-angguk pula. Katanya, aku pun mengucapkan terima kasih. Aku sudah ragu-ragu untuk menyampaikan pertimbangan ini, karena menurut dugaanku, anak-anak muda kurang menghargai pendapat orang-orang tua. Apalagi anak-anak muda yang memang sudah memiliki kelebihan dari orang-orang tua seperti kalian berdua. Bagi kami, semua pendapat akan kami dengarkan. Kami akan merenungkannya. Yang baik akan kami pergunakan, sedang yang kurang sesuai akan kami tinggalkan, jawab Mahisa Murti. Orang tua itu mengangguk-angguk. Namun ia pun kemudian telah minta diri untuk kembali ke baraknya. Sepeninggal orang tua itu, maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah membicarakannya pula. Ternyata keduanya memang sependapat. Karena itu, keduanya pun berniat untuk melakukannya. Mereka harus membentuk isi padepokan itu lebih dahulu. Baru kemudian menyatakannya keluar lingkungan. Namun padepokan itu sudah siap menghadapi segala kemungkinan. Demikianlah, maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat tidak mau menunggu lebih lama lagi. Mereka berniat untuk segera mulai dengan rencana mereka. Melebur isi padepokan itu untuk menemukan satu kesatuan ilmu, meskipun keduanya yakin bahwa betapapun kecilnya tentu masih akan dapat diketemukan perbedaan-perbedaan. Tetapi tentu bukan yang paling penting untuk menentukan watak dari ilmu itu. Di hari-hari berikutnya, maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah mulai dengan usahanya untuk mewujudkan keinginannya untuk membuat isi padepokan itu benar-benar menjadi satu keluarga dalam kesatuan ilmu. Ternyata Mahisa Murti dan Mahisa Pukat memang harus bergerak mundur. Mereka harus mencari batas kesamaan dalam landasan ilmu kanuragan yang paling sederhana dan mendasar. Beberapa hari ia harus melihat gerak-gerak dasar dari para penghuni padepokan itu yang terdiri dari beberapa sumber ilmu. Namun akhirnya Mahisa Murti dan Mahisa Pukat berhasil menemukan landasan dasar dari ilmu mereka yang mempunyai unsur-unsur yang bersamaan, sebagaimana dipelajari sendiri pada permulaannya. Dengan landasan itulah Mahisa Murti dan Mahisa Pukat akan mulai dengan memberikan tuntunan kepada para penghuni padepokan itu. Namun sebagaimana mereka bersepakat untuk melakukannya, maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah minta kepada mereka agar mereka mengikhlaskan apa yang mereka miliki. Lupakan. Tanpa melupakannya, kalian tidak akan dapat menemukan yang baru, berkata Mahisa Murti. Kami sedang berusaha, sahut seseorang. Kalian harus melakukannya dengan sungguh-sungguh. Kalian harus menempuh laku yang hanya dapat kalian tentukan sendiri. Dengan niat, bahwa kalian akan mengosongkan diri dari ilmu yang pernah kalian miliki. Jika kalian benar-benar melakukannya dengan tekad yang bulat, maka kalian tentu akan berhasil, berkata Mahisa Murti kemudian. Dengan demikian maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah memberikan kesempatan kepada mereka 3 hari 3 malam. Agar dalam waktu itu, setidak-tidaknya orang-orang padepokan itu sama sekali tidak lagi berniat kembali ke dalam kemampuan ilmu mereka dan merasa diri mereka benar-benar telah kosong. 3 hari 3 malam bagi Mahisa Murti dan Mahisa Pukat terasa memang terlalu lama. Tetapi dibandingkan dengan masa-masa yang akan mereka tempuh, maka waktu itu memang dapat diabaikan. Demikianlah ketika hari-hari itu telah dilampaui, maka mulailah Mahisa Murti dan Mahisa Pukat memberikan latihan-latihan bagi mereka. Tataran yang menjadi jangkauan Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pada langkah pertama adalah tataran seorang prajurit. Mereka tidak ingin langsung menuntun orang-orang padepokan itu menjadi orang-orang berilmu tinggi. Selain mereka membutuhkan waktu yang lama, keduanya juga merasa bahwa dengan demikian mereka telah mengembalikan tataran ilmu orang-orang padepokan itu dalam bentuk dan watak yang berbeda. Bahkan seandainya datang bahaya yang mengancam, maka padepokan itu akan mampu mempertahankan dirinya. Baru kemudian Mahisa Murti dan Mahisa Pukat akan memilih di antara mereka untuk benar-benar mendapat tuntunan khusus, sehingga mereka akan dapat membantunya memimpin padepokan itu untuk selanjutnya. Padepokan yang masih akan diberi nama yang baru. Ternyata bahwa para penghuni padepokan itu dengan bersungguh-sungguh telah melakukan perintah Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Bagaimanapun juga mereka telah menganggap kedua anak muda itu sebagai pemimpin mereka dan bahkan kemudian guru mereka. Tidak seorang pun yang mengeluh karena latihan-latihan yang berat. Bahkan orang-orang yang telah memasuki pertengahan abad pun masih juga menunjukkan kesungguhan mereka untuk berlatih dengan keras. Memang berbeda dengan langkah-langkah kecil bagi mereka yang benar-benar baru mulai.
Bagi orang-orang padepokan yang telah melampaui tataran permulaan dan bahkan pernah menguasai ilmu yang lebih tinggi itu, ternyata lebih cepat untuk menyadap ilmu yang diberikan oleh Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Sehingga dengan demikian, maka rasa-rasanya kemajuan yang dicapai oleh para penghuni padepokan itu menjadi 2 kali lebih cepat dari mereka yang memang benar-benar baru mulai. Namun dengan demikian, untuk melahirkan sebuah padepokan baru, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat harus menunda sampai sedikitnya 6 bulan. Jika 6 bulan telah lewat, maka kekuatan padepokan itu telah hampir pulih kembali, sehingga Mahisa Murti dan Mahisa Pukat akan dapat menyatakan lahirnya satu padepokan dan perguruan baru. Dalam waktu 6 bulan seisi padepokan itu harus bekerja keras. Mereka telah menempa diri tanpa mengeluh. Siang malam, mereka telah berlatih untuk bertempur secara pribadi, tetapi juga berada dalam gelar besar atau kecil. Juga bertempur dalam kelompok-kelompok. Namun yang mendapat tekanan adalah kemampuan secara pribadi. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah memberikan ciri-ciri khusus pada tata gerak dan olah kanuragan bagi seisi padepokan itu. Mereka mempelajari satu jenis dasar ilmu yang sama. Dengan teliti Mahisa Murti dan Mahisa Pukat menilik setiap orang di dalam padepokan itu. Mereka seorang-seorang secara khusus telah mendapat pendadaran dari Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pada tingkat-tingkat kemampuan ilmu. Sehingga akhirnya, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat mendapatkan satu kepastian bahwa para penghuni padepokan itu telah mencapai satu tataran ilmu yang setingkat dengan kemampuan seorang prajurit di dalam perang gelar, perang dalam kelompok-kelompok tertentu besar maupun kecil. Namun tanpa meninggalkan ilmu dasar dari perguruan yang akan berdiri. Dengan dasar itulah maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat menganggap bahwa kedudukan padepokannya sudah cukup kuat untuk menghadapi setiap kemungkinan yang bakal timbul. Bersamaan dengan persiapan untuk menentukan berdirinya satu padepokan dan perguruan baru, maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah mulai dengan memberikan tuntunan perluasan dan pengembangan ilmu yang dimiliki oleh setiap orang. Jangan terpancang pada satu jenis senjata, berkata Mahisa Murti dan Mahisa Pukat kepada orang-orang yang menyadap ilmu mereka. Dalam ilmu senjata, kita harus menguasai beberapa jenis senjata. Kemudian kita harus berlatih untuk dapat mempergunakan segala macam senjata yang dapat kita pergunakan. Tetapi mungkin kita hanya menemukan sebuah batu, atau sepotong kayu atau seutas tali. Bahkan kita harus mampu mempergunakan apa yang ada dalam diri kita. Ikat kepala, ikat pinggang atau kain panjang kita. Dengan demikian maka latihan-latihan pun menjadi berkembang. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah memberikan wewenang kepada masing-masing untuk mengembangkan ilmunya. Mereka masing-masing berusaha untuk mencari pasangan-pasangan yang dapat berlatih mempergunakan berjenis-jenis senjata. Namun di samping mempergunakan senjata, maka mereka pun telah berusaha untuk memperluas ilmunya dan mengembangkannya dalam bentuk kekerasan tanpa senjata. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat tidak menolak kemungkinan bahwa setiap orang akan mengembangkan unsur-unsur gerak mereka masing-masing dengan atau tanpa sadar, yang dipengaruhi oleh pengetahuan mereka tentang ilmu yang mereka bawa dari perguruan mereka semula. Tetapi Mahisa Murti dan Mahisa Pukat memang tidak berkeberatan, karena setelah mereka menempa diri dan menemukan satu wujud kepribadian dalam olah kanuragan, maka yang kemudian mempengaruhi perluasan dan perkembangan ilmunya itu tidak akan dapat mengguncang kepribadiannya. Meskipun unsur-unsur ilmu yang mereka bawa dari perguruan mereka masing-masing akan menyusup di dalam ilmu yang mereka sadap dari Mahisa Murti dan Mahisa Pukat, namun yang nampak akan tetap tata gerak dari perguruan mereka yang baru. Dengan demikian, memang mulai nampak beberapa perbedaan di antara para penghuni padepokan itu dalam perwujudan ilmu yang sama-sama mereka sadap. Namun wataknya akan tetap dikenal bahwa mereka memiliki sumber ilmu yang sama di perguruan yang sama, namun yang masih belum mempunyai nama itu. Dalam pada itu, ketika waktunya dianggap sudah masak, maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah memanggil orang yang dianggapnya telah cukup tua di antara para penghuni padepokan itu. "Bagaimanakah pendapatmu sekarang?" bertanya Mahisa Murti. "Putut-putut muda berdua," berkata orang itu. "Ternyata semuanya terjadi jauh melampaui perhitunganku. Padepokan ini benar-benar merupakan padepokan yang sangat kuat dibanding padepokan-padepokan yang sudah kita kenal. Seperti yang sudah kita duga semula bahwa kekuatan padepokan ini akan mundur sesaat dengan usaha untuk menyatukan ilmu. Kemudian perlahan-lahan ilmu kami telah meningkat.
Bahkan pada satu saat ternyata telah melampaui tataran ilmu semula meskipun dengan wujud dan watak yang berbeda. Begitukah menurut penilaianmu? Bertanya Mahisa Pukat. Tetapi apakah hal itu kau katakan dengan jujur, atau sekedar ingin menyenangkan kami berdua? Aku berkata sebenarnya menurut kemampuan jangkauan nalarku, berkata orang tua itu. Terima kasih, berkata Mahisa Murti. Jika demikian, maka sudah waktunya pula kita menyebut padepokan ini dengan nama lain dari yang kita pergunakan sampai saat ini. Jika hal itu akan dilakukan, maka sekarang aku tidak akan berkeberatan lagi, berkata orang tua itu. Tetapi aku belum mempunyai nama yang pantas, desis Mahisa Murti. Tentu pada satu hari putut muda berdua akan menemukannya, berkata orang tua itu. Bukankah kita tidak tergesa-gesa? Besok, lusa atau bahkan pekan yang akan datang tidak akan banyak berarti bagi kita. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat mengangguk-angguk. Dengan nada rendah Mahisa Pukat berkata, baiklah. Kita akan memikirkannya dengan sungguh-sungguh. Namun orang tua itu pun kemudian berkata kepada kedua anak muda itu. Putut-putut muda. Aku kira kalian akan mendapatkan kebijaksanaan dalam menyusun sebuah perguruan baru. Kau sudah memiliki murid yang cukup banyak dan cukup kuat. Mudah-mudahan segala sesuatunya akan dapat berlangsung sebagaimana kalian inginkan. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat tertawa. Dengan nada berat Mahisa Pukat berkata, kita akan berusaha bersama-sama. Tetapi kita memang tidak tergesa-gesa. Ternyata yang terpenting justru sudah kita lakukan. Sekarang kita sudah menemukan satu wujud bagi padepokan ini dengan mantap. Apapun namanya, isi padepokan ini tidak akan berubah. Ya, orang tua itu mengangguk-angguk. Kami akan menunggu. Tetapi seperti yang kalian katakan, yang terpenting sudah kita dapatkan. Orang tua itu pun kemudian meninggalkan Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Sementara itu, kedua anak muda itu masih juga belum menemukan nama yang sesuai bagi sebuah perguruan. Tetapi yang dilakukan oleh Mahisa Murti dan Mahisa Pukat kemudian adalah mencari orang-orang terbaik dari penghuni padepokan itu untuk mendapat latihan-latihan khusus. Mereka adalah orang-orang yang akan dibebani tugas-tugas yang dapat membantu tugas-tugas kedua anak muda itu. Namun pada umumnya yang diambil oleh keduanya adalah orang-orang yang sejak sebelumnya memang telah memimpin kelompok-kelompok yang ada di padepokan itu. Sedang orang yang dalam beberapa hal diserahi tugas-tugas terpenting sebelumnya, telah ditunjuk pula untuk memimpin kawan-kawannya langsung di bawah Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Dengan demikian maka tidak terjadi hambatan-hambatan perasaan pada para penghuni padepokan itu. Mereka menerima susunan itu tanpa persoalan, karena Mahisa Murti dan Mahisa Pukat, seakan-akan hanya sekedar mengesahkan saja apa yang memang sudah ada sebelumnya. Namun di samping itu, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah menunjuk beberapa orang anak muda di antara mereka. Kelompok anak-anak muda yang pada umumnya masih mampu berkembang jauh itu, telah ditempa secara khusus untuk calon-calon pemimpin di masa datang. Mereka telah dipersiapkan lahir dan batin. Namun tidak untuk waktu yang singkat. Mereka dipersiapkan untuk tahun-tahun yang masih panjang menggantikan para pemimpin yang kelak akan menjadi tua. Anak-anak muda itu akan mendapat latihan-latihan bukan saja secara khusus di dalam sanggar, latihan-latihan secara pribadi, kelompok dan bahkan gelar perang yang besar, tetapi juga latihan-latihan memegang pimpinan meskipun pimpinan dari tataran yang paling rendah sekalipun. Dengan demikian, maka susunan kedudukan di padepokan itu sudah diatur oleh Mahisa Murti dan Mahisa Pukat, sehingga bukan saja mapan untuk saat mereka dipersiapkan, tetapi juga dalam jangkauan masa depan yang panjang. Di samping itu, dengan latihan-latihan khusus bagi para pemimpin yang akan membantu Mahisa Murti dan Mahisa Pukat, serta anak-anak muda yang dipersiapkan untuk masa datang, maka kekuatan padepokan itu pun telah bertambah. Namun ternyata bahwa Mahisa Murti dan Mahisa Pukat bukan saja membangun padepokannya. Ia berusaha agar padepokannya tidak menjadi asing dari pergaulan sesama. Karena itu, maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat membuat hubungan dengan padukuhan-padukuhan terdekat menjadi lebih akrab. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pernah minta bantuan kepada padukuhan-padukuhan itu. Sehingga keduanya tinggal meningkatkan saja keakraban hubungan dengan para tetangga. Jika orang-orang padukuhan sebelumnya menganggap bahwa padepokan itu sebagai sarang hantu, lambat laun anggapan itu menjadi semakin kabur.
Orang-orang padepokan itu yang mereka kenal, ternyata memiliki sikap yang tidak berbeda dengan mereka. Orang-orang padepokan itu juga mengenal adat dan unggah-ungguh. Mereka pun mempergunakan cara yang sama dengan orang-orang padukuhan itu untuk memiliki beberapa jenis barang. Mereka juga membeli atau menukarnya dengan apa yang ada di padepokan. Bahkan setiap kali orang-orang padepokan itu telah menjual hasil tanaman mereka di sawah dan pategalan ke pasar, sehingga di padepokan itu akan didapati uang yang sama sebagaimana dipergunakan oleh orang-orang padukuhan sebagai rakyat telatah Singasari. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat tidak jemu-jemunya memberikan sesuluh tentang sikap dan tingkah laku bagi orang-orangnya, terutama menghadapi orang-orang di luar padepokan. Kita tidak boleh terlepas dari pergaulan hidup di Singasari ini. Kita bukan sekelompok perampok yang bersembunyi di satu sarang yang dirahasiakan. Kita bukan pelarian yang takut diikuti jejaknya oleh para prajurit. Karena itu, maka hubungan kita harus terbuka dengan padukuhan-padukuhan di sekitar kita, berkata Mahisa Murti kepada orang-orangnya. Sebagian dari para penghuni padepokan itu memang harus berusaha menyesuaikan diri. Namun karena pada dasarnya seseorang itu ingin hidup di tengah-tengah pergaulan sesamanya, maka mereka tidak banyak mengalami kesulitan untuk melakukannya. Bahkan orang-orang padukuhanlah yang semula merasa ragu-ragu untuk menerima sikap yang terbuka itu. Namun akhirnya semua dapat berlangsung dengan baik. Perkembangan dari padepokan itu memang tidak terlepas dari pengamatan beberapa pihak. Terutama para pemimpin padepokan yang sejak semula mengetahui bahwa di tempat itu memang ada sebuah padepokan yang disebut Padepokan Suryantal yang dihuni oleh orang-orang dari perguruan Suryantal. Namun agaknya telah terjadi perubahan-perubahan di padepokan itu. Perubahan bukan sekedar perubahan kecil, tetapi justru perubahan yang sangat mendasar. Hubungan yang terbuka antara padepokan yang dikenal bernama Suryantal itu dengan padukuhan-padukuhan di sekitarnya telah menarik perhatian pula. Namun keterbukaan itu telah mempermudah pula bagi orang-orang yang ingin mendapat keterangan tentang padepokan itu. Namun ternyata bahwa tidak banyak yang dapat diketahui oleh orang-orang padukuhan di sekitar padepokan itu tentang keadaan di dalam dinding padepokan. Meskipun mereka dapat bergaul dengan wajar, sebagaimana seharusnya hubungan antara tetangga, namun persoalan yang bersifat ke dalam, ternyata dapat dipegang teguh kerahasiaannya oleh orang-orang padepokan. Tidak seorang pun yang pernah bercerita tentang usaha mempersatukan ilmu bagi para penghuni padepokan itu. Tidak ada cerita tentang peningkatan kemampuan bagi beberapa orang yang bertugas untuk memimpin kelompok-kelompok serta membantu Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Tidak pula terdengar berita bahwa Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah menunjuk pula sekelompok anak-anak muda terpilih untuk calon pemimpin di masa datang, yang mendapat tempaan ilmu dengan keras dan berat. Yang diketahui oleh orang-orang padukuhan di sekitar padepokan itu adalah bahwa orang-orang padukuhan Suryantal itu sering menjual hasil sawah dan pategalan mereka yang lebih ke pasar. Bahkan ternyata bahwa di dalam padepokan itu kemudian telah terdapat pula pandai besi yang mampu membuat alat-alat pertanian dan pertukangan yang dapat dijual kepada orang-orang padukuhan yang membutuhkan. Namun kadang-kadang orang-orang padukuhan itu diminta untuk menyediakan beberapa ekor ayam yang akan dibeli oleh orang-orang padepokan. Tetapi ternyata bahwa pada kesempatan terakhir, orang-orang padepokan itu telah beternak pula. Orang-orang dari beberapa perguruan yang mencium perubahan-perubahan yang mendasar terjadi di padepokan Suryantal itu tidak berhasil mendapat keterangan lebih jauh. Orang-orang padukuhan hanya mengetahui bahwa kini hubungan mereka dengan padepokan itu menjadi lebih terbuka. Yang belum dapat dilakukan oleh orang-orang padepokan itu adalah menenun bahan pakaian, berkata salah seorang padukuhan yang ditemui oleh seorang yang tidak dikenal. Jadi mereka dapat membuat senjata sendiri, bertanya orang itu. Yang kami tahu, mereka dapat membuat alat-alat pertanian. Seperti cangkul, sabit, parang, pisau dan beberapa macam alat yang lain. Bahkan ani-ani mereka telah membuat. Tetapi entahlah apa mereka dapat membuat senjata atau tidak, jawab orang padukuhan itu. Kalau mereka dapat membuat parang dan barangkali kapak, maka mereka tentu dapat membuat senjata, desis orang yang tidak dikenal itu. Tetapi orang padukuhan yang diajak berbicara itu tidak juga mengerti. Karena itu ia tetap menggeleng sambil menjawab. Aku tidak mengerti. Aku tidak bertanya, dungu, orang yang tidak dikenal itu menjadi jengkel.
Tetapi aku justru memberitahukan kepadamu bahwa jika mereka dapat membuat alat-alat pertanian dan pertukangan, maka mereka tentu dapat pula membuat senjata. Orang padukuhan itu mengangguk-angguk. Ia memang tersinggung, tetapi melihat bentuk tubuh dan kekerasan wajah orang yang tidak dikenal itu, maka orang padukuhan itu pun tidak berani berbuat apa-apa. Namun ternyata bahwa sikap itu telah membekas di dalam hati orang padukuhan itu. Pada saat yang lain, ketika ia bertemu dengan salah seorang penghuni padepokan itu, maka orang yang disakiti hatinya itu telah berbicara, bahwa ternyata ada orang yang memperhatikan perkembangan di padepokan itu. Mereka orang-orang kasar, berkata orang padukuhan yang tersinggung itu. Lalu, maaf, sekasar orang-orang padepokan Suryantal dahulu. Aku katakan dahulu. Bukan sekarang. Sebenarnya lah memang telah terjadi perubahan sikap orang-orang padepokan Suryantal. Orang yang diberitahu tentang orang asing itu pun tersenyum. Katanya, sekarang pun kami masih sering berlaku kasar. Ia berhenti sejenak, lalu, tetapi apa saja yang ingin diketahuinya? Terutama tentang kemampuan orang-orang padepokan itu membuat senjata. Heh, apakah kalian dapat membuat senjata? Yang kami ketahui kalian dapat membuat alat-alat pertanian dengan baik. Tetapi senjata kami tidak tahu. Orang padepokan itu justru malah tertawa. Katanya, untuk apa kami membuat senjata? Untuk membela diri. Heh, kau juga membawa pedang, berkata orang padukuhan itu. Jika kami satu-satu sudah menyandang pedang, tentu kami tidak memerlukan senjata lagi, jawab orang padepokan itu. Jika senjata kalian rusak, bertanya orang padukuhan itu. Senjata jarang sekali rusak, karena memang jarang dipergunakan. Apalagi sekarang. Kami ingin berhubungan dengan baik dengan siapapun juga. Kami tidak mimpi untuk berkelahi. Bukankah lebih baik kita bersahabat daripada bermusuhan? Tetapi jika padepokan itu diserang, desak orang padukuhan. Tentu kami membela diri. Bukankah keadaan yang demikian itu bagi kami sekarang jarang sekali terjadi, jawab orang padepokan yang masih saja disebut Suryantal. Orang padukuhan itu mengangguk-angguk. Namun kemudian katanya, aku akan menyampaikan tentang apa yang aku alami. Orang padepokan itu dengan serta-merta menyahut. Baiklah. Aku mengucapkan terima kasih atas keteranganmu. Mungkin akan berarti bagi kami, seisi padepokan. Mudah-mudahan tidak ada niat buruk dari orang asing itu. Mudah-mudahan ia hanya sekedar ingin tahu, berkata orang padukuhan itu pula. Namun agaknya hal itu menjadi bahan laporan yang disampaikan kepada Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Ternyata Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun tertarik pada laporan itu. Karena itu, maka ia pun telah menugaskan beberapa orang padepokan untuk mengadakan pengamatan tandingan. Kita akan bekerja sama dengan para penghuni padukuhan di sekitar padepokan ini. Atas persetujuan mereka kita akan menempatkan orang-orang kita untuk mengawasi orang-orang asing yang berkeliaran di padukuhan itu, berkata Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Namun Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun telah berpesan agar mereka jangan menyakiti hati orang-orang padukuhan itu. Selama ini mereka telah memberikan bantuan kepada kita. Kita harus memelihara hubungan baik itu. Dengan sungguh-sungguh Mahisa Murti dan Mahisa Pukat memberikan pesan kepada setiap orang yang ditugaskannya untuk berada di padukuhan, agar kehadiran mereka justru tidak merugikan padepokan mereka yang sedang mereka bina itu. Ternyata bahwa Mahisa Murti dan Mahisa Pukat mendapat bantuan sepenuhnya dari padukuhan-padukuhan di sekitarnya. Orang asing yang mencari keterangan tentang padepokan itu, tidak hanya terbatas pada 1-2 padukuhan. Tetapi beberapa padukuhan telah didatangi orang yang ingin tahu beberapa hal tentang padepokan itu. Ketika hal itu dibicarakan oleh Mahisa Murti dan Mahisa Pukat dengan para pemimpin padepokan, termasuk orang tua yang banyak berbincang dengan kedua putut muda itu, maka para penghuni padepokan itu telah memutuskan untuk mempertinggi kesiagaan. Putut-putut muda, berkata orang tua itu. Belum lagi lahir satu perguruan baru, maka sudah ada orang yang ingin menjajaki tingkat kemampuan ilmu padepokan ini. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat mengangguk-angguk. Namun kemudian Mahisa Murti pun berkata, aku tidak tahu, untuk apa sebenarnya orang-orang perguruan itu demikian ingin tahu tentang kelahiran saudara-saudaranya. Jika kita dapat menganggap bahwa setiap kelahiran akan dapat memperbanyak sahabat, maka tentu tidak akan ada sikap seperti itu.
Tetapi banyak orang yang berpandangan justru kebalikannya. Kehadiran perguruan baru akan dapat menjadi saingan dari perguruan yang sudah ada, jawab orang tua itu. Ini disebabkan oleh ketamakan kita, berkata Mahisa Pukat. Sementara belum ada sesuatu yang dilakukan oleh orang lain, kita sudah merasa akan kehilangan. Orang tua itu mengangguk-angguk. Katanya, sebenarnya lah seperti yang kalian katakan. Tetapi kita tidak dapat meninggalkan kesiagaan. Kenyataan yang mungkin pahit itu, harus kita hadapi. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat mengangguk-angguk. Dengan nada rendah Mahisa Murti berkata, memang kita tidak mempunyai pilihan lain. Dalam pada itu, maka para petugas yang berada di padukuhan-padukuhan melihat orang-orang asing itu semakin sering. Dengan saksama mereka mengikuti perkembangan itu dan selalu melaporkannya kepada pimpinan padepokan. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun semakin menyadari kedudukan padepokan yang semakin gawat. Ketegangan yang semakin memuncak itu kemudian menjadi lebih tajam lagi ketika sekelompok orang ternyata telah mendekati pintu gerbang padepokan yang masih bernama Suryantal itu. Dengan cepat Mahisa Murti dan Mahisa Pukat memerintahkan agar kesiagaan padepokan itu tidak boleh dapat segera dilihat oleh orang-orang yang akan datang ke padepokan itu. Jangan memancing ketegangan. Mungkin niat mereka baik. Tetapi kesiagaan kita membuat mereka menjadi curiga dan mengambil langkah-langkah yang mengarah pada permusuhan, berkata Mahisa Murti. Para pemimpin kelompok pun kemudian dengan cepat mengatur orang-orangnya sehingga sama sekali tidak menunjukkan betapa padepokan itu sudah siap menghadapi segala kemungkinan. Kegiatan sehari-hari yang semakin luas, nampak berjalan seperti biasa. Di salah satu sudut padepokan itu, nampak perapian pandai besi masih menyala. Bahkan beberapa orang yang bekerja di tempat itu masih berkeringat meskipun nampaknya mereka sedang beristirahat. Sedangkan yang lain sibuk menjemur hasil sawah, jagung dan kedelai. Petugas yang berada di regol padepokan itu telah menyapa sekelompok orang yang dengan ragu-ragu mendekati regol itu. Seorang yang agaknya pemimpin mereka telah menemui pemimpin petugas di regol itu. Kisanak, berkata pemimpin petugas di regol. Apakah maksud Kisanak mendekati regol padepokan kami? Maaf Kisanak. Padepokan apakah namanya padepokan ini sekarang? Atau mungkin nama sebuah perguruan, bertanya pemimpin kelompok itu. Padepokan ini sejak semula bernama Padepokan Suryantal. Di sini tidak ada sebuah perguruan yang utuh. Padepokan ini seakan-akan telah kehilangan wujudnya. Namun kami yang ada di padepokan ini telah menyatakan satu keinginan untuk menjadi satu keluarga besar yang bulat, meskipun kami berasal dari beberapa perguruan yang terpecah-pecah, jawab pemimpin penjaga itu. Orang-orang yang mendatangi padepokan itu mengangguk-angguk. Menurut dugaan mereka, isi padepokan itu memang pecahan-pecahan dari beberapa perguruan yang sudah surut. Namun mereka ternyata sudah mendapat keterangan dari beberapa orang yang melihat perkembangan yang berbeda di padepokan itu meskipun tidak terlalu jelas bagi mereka. Namun agaknya telah tercium pula berita, bahwa ada usaha untuk menjadikan padepokan itu satu kesatuan ilmu yang baru, yang tentu akan disebut sebuah perguruan. Karena itu, maka pemimpin dari sekelompok orang itu pun kemudian berkata, siapakah pemimpin dari padepokan ini sekarang? Mungkin seorang ajar, seorang panembahan atau gelar lain yang dipergunakan. Atau barangkali seorang empu yang mumpuni atas segala macam ilmu lahir dan batin. Tidak Kisanak, jawab pemimpin petugas yang berada di regol. Tidak ada seorang empu di sini. Yang ada hanyalah dua orang putut yang masih sangat muda, yang sekarang memimpin padepokan ini untuk sementara. Dua orang putut, ulang pemimpin kelompok itu. Putut dari perguruan mana? Ia berada di padepokan ini tentu atas nama gurunya. Tidak, jawab pemimpin dari petugas di regol. Keduanya memimpin padepokan ini atas nama mereka sendiri. Tetapi pemimpin kelompok itu tersenyum. Katanya, tentu tidak. Tetapi baiklah. Aku minta izin untuk menemui kedua orang putut itu. Kami akan menyampaikannya, jawab pemimpin dari para petugas di regol itu. Silahkan, jawab pemimpin dari kelompok yang datang itu. Lalu, katakan bahwa kami datang atas nama 3 perguruan yang ingin berkenalan dengan perguruan yang kini tinggal di padepokan Suryantal atau barangkali telah diperbaharui namanya.
Pemimpin dari para petugas di regol itu pun kemudian memerintahkan 2 orang petugas untuk menyampaikan pesan dari sekelompok orang yang menyebut diri mereka atas nama 3 buah perguruan, untuk bertemu dengan Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat memang sudah mendapat laporan bahwa sekelompok orang telah mendekati padepokan sejak pintu regol masih belum dibuka. Karena itu, mereka pun sudah bersiap-siap untuk menerimanya. Ketika 2 orang petugas itu menyampaikan kepada mereka, maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun telah memerintahkan agar mereka dipersilahkan menunggu di pendapa bangunan induk. Berapa orang yang memasuki padepokan ini, bertanya Mahisa Murti dan Mahisa Pukat hampir berbareng. Sekitar 10 orang, jawab petugas itu. Baiklah, jawab Mahisa Murti. Kami segera datang. Ketika sekelompok orang itu telah berada di pendapa, maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun telah pergi ke pendapa itu pula untuk menemui mereka. Beberapa orang yang datang ke padepokan itu memang tidak percaya bahwa yang memimpin padepokan itu tidak lebih dari kedua orang anak muda itu. Mereka yakin bahwa tentu ada orang lain yang mengendalikan kedua orang anak muda itu memimpin padepokan yang dapat dianggap sebuah padepokan yang besar dengan jumlah orang yang cukup banyak tinggal di dalamnya. Apalagi orang-orang itu terdiri dari orang-orang yang berasal dari banyak perguruan. Sehingga tentu agak sulit untuk dapat mengikat mereka dalam satu kesatuan. Karena itu, ketika Mahisa Murti dan Mahisa Pukat memperkenalkan diri sebagai 2 orang putut yang memimpin padepokan itu, maka orang yang memimpin sekelompok orang yang datang ke padepokan itu tersenyum sambil berkata, "Anak-anak muda, aku percaya bahwa kalian adalah 2 orang putut yang terpercaya. Tetapi siapakah yang menjadi pelindung kalian? Atau katakan, siapakah guru kalian yang mengendalikan kalian memimpin padepokan ini?" "Tidak ada orang lain Kisanak," jawab Mahisa Murti. "Kami berdualah yang memimpin padepokan ini. Tugas kami berdua ternyata sangat ringan. Mungkin kalian membayangkan, bahwa seorang pemimpin dari sebuah padepokan harus seorang yang sudah tua?" Orang itu menarik nafas dalam-dalam. Katanya, "Memang tidak harus seorang yang sudah tua. Tetapi semakin tua seseorang, tentu pengalamannya akan menjadi semakin banyak dan mengendap. Karena itu maka agaknya lebih pantas jika seorang yang sudah cukup umurnya sajalah yang pantas memimpin sebuah padepokan. Jika kalian berada di sini dan dianggap sebagai pemimpin, maka kalian tentu bertindak atas nama guru kalian." "Guru kami adalah ayah kami sendiri," jawab Mahisa Pukat. "Sedangkan ayah sama sekali tidak tahu menahu tentang padepokan ini. Karena itu, maka kamilah yang dengan kemampuan kami sendiri memimpin padepokan ini." Tetapi orang itu tertawa. Bahkan orang-orang yang lain pun tertawa pula. Dengan nada rendah orang itu berkata, "Jadi masih juga orang itu kalian rahasiakan?" "Kami tidak merahasiakan seseorang," berkata Mahisa Murti. "Tetapi jika kalian tetap tidak percaya dan menganggap bahwa ada orang lain di belakangku, terserah sajalah. Bagi kami berdua hal itu tidak akan menjadi masalah." Mahisa Murti dan Mahisa Pukat berhenti sejenak, lalu, "Nah, apakah keinginan Kisanak datang ke padepokan ini?" "Sebenarnya, kami atas nama 3 perguruan ingin memperkenalkan diri dengan pemimpin tertinggi padepokan ini. Atau setidak-tidaknya kami akan dapat kepastian, apakah pemimpin tertinggi dari padepokan ini dapat menyertai pertemuan para pemimpin tertinggi beberapa padepokan yang kami anggap besar dan pantas untuk diundang." "Pertemuan apa?" bertanya Mahisa Pukat. Orang yang agaknya memimpin kelompok yang datang ke padepokan itu termangu-mangu. Sejenak ia berpaling kepada kawan-kawannya. Namun kemudian katanya, "Kami tidak dapat mengundang orang lain kecuali pemimpin tertinggi dari padepokan ini. Semua yang akan hadir dalam pertemuan itu adalah beberapa orang pemimpin tertinggi." "Kami tidak mempunyai pemimpin tertinggi di sini," jawab Mahisa Murti. "Beberapa kali sudah kami beritahukan. Kalian merendahkan derajat kami. Kami mengundang orang-orang yang pantas duduk bersama para pemimpin padepokan." "Tidak untuk beberapa orang putut," jawab orang itu. "Terserahlah kepada kalian," jawab Mahisa Murti. "Diundang atau tidak diundang bukanlah masalah kami. Tetapi pemimpin padepokan ini adalah kami berdua. Jika kalian menganggap derajat kami belum setingkat dengan derajat kalian, maka jangan mengundang kami. Karena sebenarnya lah tegak dan condongnya padepokan ini tidak terletak di tangan kalian, atau pada pertemuan yang akan kalian selenggarakan.
Kata-katamu menyakitkan hati kami, berkata salah seorang di antara mereka. Kalian telah menghina kami, jawab Mahisa Pukat. Apakah kau kira sikapmu tidak menyakiti hati kami? Jika pemimpin tertinggi padepokanmu ini tidak terlalu sombong dengan menolak berhubungan dan menerima kami, apakah itu bukan satu sikap yang sangat tercela di antara para pemimpin padepokan, berkata salah seorang di antara mereka. Kisanak, berkata Mahisa Murti. Kalian ini sebenarnya pemimpin dari padepokan mana? Orang-orang itu tertegun. Pertanyaan itu memang telah menyudutkan mereka. Namun mereka memang tidak akan berani melanggar hak para pemimpin padepokan mereka. Karena itu, mau tidak mau maka pemimpin dari kelompok itu menjawab. Kami bukan pemimpin tertinggi di padepokan kami. Tetapi kami mengakui bahwa ada orang yang berada di puncak kepemimpinan padepokan-padepokan kami. Dan kami datang atas nama mereka, sehingga pembicaraan yang kami sampaikan sama nilainya dengan ucapan para pemimpin padepokan-padepokan kami. Tetapi karena kau tidak mengakui kepemimpinan yang lebih tinggi dari padepokan ini, maka kata-katamu tidak sama nilainya dengan kata-kata yang sebenarnya akan diucapkan oleh pemimpinmu, karena barangkali pemimpinmu atau gurumu akan bersikap lain dari sikapmu ini. Kisanak. Mahisa Pukat hampir kehilangan kesabaran. Jika kalian datang sekedar untuk menghina kami, maka kami persilahkan kalian meninggalkan kami. Kami tidak memerlukan Kisanak. Kisanak datang atas kehendak Kisanak sendiri. Wajah orang-orang itu menjadi merah. Orang yang memimpin kelompok itu berkata, kalian benar-benar anak-anak yang sombong. Seharusnya lah kalian menyadari bahwa langsung atau tidak langsung kalian berhadapan dengan 3 padepokan. Apakah kalian tidak menyadari bahwa sikap kalian itu merupakan tantangan bagi kami? Kisanak, berkata Mahisa Murti. Memang tidak ada cara untuk menyalahkan kalian. Tetapi apakah sikap kalian itu bukan satu sikap deksura? Kalian datang ke tempat kami, kemudian tidak mempercayai kami dan mengucapkan kata-kata yang menyinggung perasaan kami. Nah, apakah yang pantas kami lakukan selain mempersilahkan kalian meninggalkan padepokan ini? Baik, berkata pemimpin dari sekelompok orang yang datang itu. Kami akan meninggalkan tempat ini tanpa memberikan undangan kepada kalian yang tidak sederajat dengan para pemimpin padepokan. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat tidak menyahut. Mereka telah berusaha untuk menahan diri sejauh dapat mereka lakukan. Sejenak kemudian, maka sekelompok orang itu telah minta diri. Namun di regol padepokan seorang di antara mereka berkata, ingat, kami mewakili 3 padepokan. Namun Mahisa Pukat menjawab, padepokan ini terdiri dari mereka yang berasal dari beberapa padepokan. Tidak hanya 3, tetapi 6 padepokan. Orang-orang itu mengerutkan keningnya, sementara Mahisa Pukat berkata selanjutnya, kami juga akan mengadakan pertemuan dari 6 padepokan untuk menandingi pertemuan yang kalian lakukan. Orang-orang itu tidak menjawab. Namun mereka pun segera meninggalkan padepokan Suryantal itu. Sepeninggal orang-orang itu, maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah memanggil para pemimpin kelompok di padepokan itu serta mereka yang mendapat tugas di padukuhan di sekitar padepokan itu. Dengan singkat kedua anak muda itu telah menjelaskan apa yang baru saja terjadi. Mereka sama sekali tidak akan mengundang siapapun, berkata orang yang dianggap tertua di padepokan itu. Bagaimana menurut pendapatmu? Bertanya Mahisa Murti. Beberapa kali sudah kami beritahukan. Mereka sekedar ingin melihat-lihat padepokan ini, berkata orang tua itu. Untunglah bahwa yang kita lakukan di sini tidak sangat menarik perhatian mereka kecuali orang-orang yang berjalan hilir mudik. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat mengangguk-angguk. Namun kemudian Mahisa Murti pun berkata, kita harus berhati-hati. Kita tidak boleh lengah menghadapi perguruan yang masih belum sempat berdiri ini. Aku kira pada suatu saat mereka akan kembali dengan kekuatan yang besar apapun alasannya. Mungkin penghinaan, mungkin kesombongan atau mungkin apapun yang mereka katakan. Para pemimpin kelompok di padepokan itu pun menyadari bahwa mereka memang harus berhati-hati. Belum lagi perguruan mereka lahir, agaknya telah ada sekelompok orang yang merasa disaingi. Ternyata kenyataan yang dihadapi oleh sekelompok orang yang datang ke padepokan yang masih saja disebut Suryantal itu telah merupakan jawaban dari pertanyaan yang sebenarnya memang mereka bawa untuk diyakinkan jawabannya.
Dari Mahisa Murti dan Mahisa Pukat mereka benar-benar telah mendapat jawaban, bahwa di padepokan itu tidak ada seorang pemimpin yang dianggap cukup memiliki ilmu yang mumpuni. Betapa tinggi ilmu anak-anak muda itu, namun seumur mereka tidak akan dapat mereka capai satu tataran yang perlu dicemaskan, berkata orang yang memimpin sekelompok orang yang datang ke padepokan itu. Sebenarnya lah bahwa sekelompok orang itu datang dari 3 buah padepokan. Mereka memang ingin mengetahui secara pasti isi dari padepokan itu. Usaha mereka untuk meyakinkan dugaan mereka telah berhasil. Di padepokan itu hanya terdapat 2 orang putut muda. Kepastian itulah yang kemudian akan mereka sampaikan kepada pemimpin padepokan mereka masing-masing yang telah berkumpul untuk menunggu utusan mereka itu. Laporan yang disampaikan oleh sekelompok orang itu memang telah menggembirakan mereka. Dengan nada tinggi salah seorang dari para pemimpin kelompok itu berkata, "Kita hapus saja padepokan itu." "Maksudmu?" bertanya pemimpin padepokan yang lain. "Buat apa kita membiarkan padepokan itu tetap berdiri, sementara kami tidak dapat mengharapkan apapun daripadanya," berkata pemimpin padepokan yang pertama. "Lebih baik kita hancurkan saja padepokan itu, sementara tempat yang ditinggalkannya akan menjadi satu lingkungan baru buat kita. Selebihnya, kita tidak yakin bahwa pendapat mereka akan sesuai dengan pendapat kita tentang hubungan antara Kediri dan Singasari. Menurut pendengaran kita dari mereka yang melakukan tugas sandi, dari beberapa pihak diketahui bahwa para pemimpin dari padepokan itu adalah adik dari aku Sangling," berkata pemimpin padepokan yang lain. "Adik aku Sangling?" bertanya pemimpin padepokan yang pertama. "Ya," jawab yang memberitahukan hal itu. "Jika demikian tentu lebih baik," berkata pemimpin padepokan yang pertama. "Mereka tentu akan memilih Singasari daripada Kediri. Kegagalan demi kegagalan telah terjadi karena perlawanan dilakukan dari dalam lingkungan istana. Kita akan mencoba untuk memulainya dari padepokan-padepokan, namun kita juga harus berusaha untuk dapat menggerakkan orang-orang istana. Dahulu aku Tumapel yang kemudian menjadi Sri Maharaja Singasari yang pertama memanfaatkan kekecewaan para pemimpin di bidang kerohanian untuk mengalahkan Kediri. Sekarang keadaannya sudah berbeda, sehingga kekuatan yang ada di Kediri akan dapat dimanfaatkan." "Ya," jawab pemimpin padepokan yang lain. "Kita manfaatkan untuk kepentingan yang sebaliknya. Kediri harus dapat menguasai Singasari. Dengan demikian, maka kedudukan dan martabat orang-orang Kediri akan meningkat di mata orang Singasari. Kita pun akan mendapat kesempatan untuk mendapatkan kedudukan dan tempat yang jauh lebih baik dari yang kita miliki sekarang. Mungkin sebuah padepokan dan tanah perdikan di sekitarnya meskipun di telatah Singasari di luar Kediri sekarang. Tanah perdikan merupakan keinginan yang sampai sekarang belum terpenuhi dalam keadaan susunan pemerintahan seperti ini," berkata pemimpin padepokan yang pertama. Dengan demikian maka mereka pun telah sepakat untuk mematahkan sebatang bibit yang baru akan bersemi. Sebelum padepokan itu benar-benar tumbuh dan akan menjadi pendukung kekuatan kuasa Singasari di antara padepokan-padepokan yang ada, maka lebih baik kita hancurkan secepatnya, sahut yang lain. Demikianlah, maka para pemimpin padepokan itu telah memutuskan untuk segera mempersiapkan diri. Mereka setuju untuk bersama-sama menghancurkan padepokan Suryantal. Sebenarnya lah bahwa ketiga padepokan itu bersumber dari padepokan yang satu. Tetapi 3 orang murid terpilih telah mendapat wewenang untuk mendirikan padepokan dan perguruan masing-masing dengan nama yang sama. Perguruan Windu Putih. Karena itulah maka perguruan Windu Putih memang sebuah perguruan yang berpengaruh. Jika sekelompok orang yang datang ke padepokan Suryantal menyebut bahwa mereka datang dari perguruan Windu Putih, maka sebagian besar orang-orang Suryantal tentu sudah pernah mendengarnya. Nampaknya perguruan itu tidak ingin membuang waktu terlalu banyak. Mereka memang tidak sekedar ingin memperluas pengaruh mereka dengan menduduki padepokan Suryantal, namun mereka juga memerlukan orang-orang yang cukup banyak untuk memperkuat barisan mereka. Jika padepokan Suryantal benar-benar dapat dihancurkan maka orang-orangnya mau tidak mau akan menjadi tawanan mereka. Dalam keadaan yang demikian, maka tawaran untuk menyatukan diri dengan kedudukan yang lebih baik dari seorang tawanan tentu akan diterima. Persiapan-persiapan yang sungguh-sungguh pun telah dipersiapkan. Latihan-latihan yang melampaui kebiasaan serta hubungan yang terus-menerus di antara ketiga padepokan itu. Namun sementara itu, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun telah mempersiapkan diri pula menghadapi segala kemungkinan.
Karena kemudahan mereka, ia ternyata mampu bergerak cepat dan keras sehingga kemajuan-kemajuan pun dapat dicapai dengan segera. Tetapi Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun menganggap bahwa kehadiran sekelompok orang ke padepokannya itu bukan sekedar bermain-main. Kedua anak muda itu merasa bahwa tanpa seorang yang dianggap pemimpin tertinggi yang memiliki kemampuan mumpuni dalam olah kanuragan dan olah kajian, maka padepokan itu dapat dianggap sebagai padepokan yang tidak mempunyai pelindung yang berarti. Karena itu, maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat tidak ingin padepokannya menjadi korban. Jika benar orang-orang berilmu tinggi yang memimpin 3 buah padepokan akan datang, maka diperlukan 3 orang untuk mengimbangi mereka. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat tidak akan dapat mengharapkan kakak mereka, Mahisa Bungalan untuk ikut bersama mereka karena tugas-tugasnya. Karena itu, maka kedua orang anak muda itu sepakat untuk menghubungi Mahendra. Tetapi Mahisa Murti dan Mahisa Pukat tidak dapat meninggalkan padepokan itu. Keduanya cemas bahwa justru pada saat mereka pergi, orang-orang yang menganggap padepokan itu sebagai padepokan yang kurang genap itu datang kembali dengan maksud buruk. Karena itu maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah memerintahkan 2 orang terbaik dari padepokan itu untuk pergi ke Singasari. Dengan ancar-ancar yang jelas keduanya diminta datang ke rumah Mahendra dan mohon agar ayahnya itu bersedia datang ke padepokannya. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat sengaja tidak memberitahukan persoalan itu kepada paman-pamannya Mahisa Agni dan Witantra yang sudah terlalu tua, sehingga mereka sudah tidak pantas lagi untuk melakukan perjalanan yang terlalu jauh. Hati-hatilah, pesan Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Kedua orang padepokan Suryantal itu pun meninggalkan padepokan di pagi-pagi benar di hari berikutnya. Keduanya menempuh perjalanan panjang dan berpacu dengan waktu. Tetapi agaknya orang-orang perguruan Windu Putih tidak segera bertindak. Mereka masih menghimpun kekuatan dan pertimbangan-pertimbangan lain sehingga mereka masih belum mulai bergerak. Ternyata bahwa kedua orang padepokan Suryantal itu berhasil mendahului gerakan orang-orang Windu Putih. Keduanya telah kembali bersama dengan Mahendra setelah menempuh perjalanan yang melelahkan. Silahkan beristirahat, berkata Mahisa Murti kepada kedua orang yang kelelahan itu. Namun sementara itu Mahendra yang tua itu agaknya tidak nampak terlalu letih seperti kedua orang yang menjemputnya. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun telah menceritakan kehadiran sekelompok orang yang mengaku berasal dari 3 perguruan. Mereka merasa tersinggung justru karena di padepokan itu tidak ada seorang yang dianggap sebagai pemimpin tertinggi. Mahendra mengangguk-angguk. Dengan nada berat ia berkata, "Jadi kalian sudah bertekad untuk mendirikan sebuah perguruan?" Mahisa Murti dan Mahisa Pukat saling berpandangan sejenak. Mahisa Murtilah yang kemudian menjawab sambil menundukkan kepalanya. "Ya ayah." Mahendra menarik nafas dalam-dalam. Dengan mengangguk kecil Mahendra berkata, "Kalian masih terlalu muda. Tetapi jika itu memang sudah menjadi keputusan kalian apa boleh buat. Aku kira orang-orang yang datang itu menyimpan di dalam hati mereka pengertian bahwa di padepokan ini tidak ada orang tua yang menjadi pelindungnya. Mereka akan datang untuk mengambil alih, apapun tujuan mereka yang sebenarnya. Mereka akan segera menyebut padepokan ini dengan nama padepokan mereka dan menjadikan tempat ini sebagai landasan bagi gerakan-gerakan mereka berikutnya." "Kami juga memperhitungkan kemungkinan itu ayah," sahut Mahisa Pukat. "Karena itulah maka kami mohon ayah datang. Jika benar yang datang itu 3 buah padepokan, maka berarti bahwa harus ada orang sedikitnya 3 untuk mengimbangi kekuatan mereka." Mahendra mengangguk-angguk. Katanya, "Baiklah. Aku akan berada di padepokan ini. Tetapi aku bukan pemimpin dari padepokan ini." Mahisa Murti dan Mahisa Pukat mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ayah mereka yang telah bersedia berada di padepokan itu. Namun di satu pagi, ketika cahaya matahari mulai menguak kelamnya sisa malam, seseorang telah berdiri di depan regol padepokan Suryantal. Dengan sikap yang tidak dimengerti orang itu berdiri saja tanpa berbuat sesuatu. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat yang mendapat laporan itu pun segera pergi ke regol, justru bersama ayah mereka Mahendra. Namun Mahisa Murti dan Mahisa Pukat rasa-rasanya pernah melihat orang itu. Karena itu, maka keduanya pun telah melangkah mendekatinya diikuti oleh Mahendra. Bagaimanapun juga ketiganya telah bersiaga sepenuhnya, karena mereka tidak tahu siapakah dan untuk apakah ia datang. Ketika mereka bertiga telah menjadi semakin dekat, maka orang itu pun berkata,
Apakah kalian tidak ingat lagi kepadaku? Aku adalah guru dari Aku Sangling yang lama, yang digantikan oleh aku yang sekarang, Mahisa Bungalan. Oo. Mahisa Murtti tan Mahisa Pukat termankumanku. Tenkan nataraku Mahisa Murtti perkatta. Untukkaappa kau kemari. Aku ingin mengunjungi kalian. Apakah kalian berkeberatan? Bertanya orang itu. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat memang tidak segera dapat menjawab. Namun Mahendra lah yang menjawab. Marilah. Silahkan Kisanak. Orang itu mengangguk hormat. Katanya. Terima kasih atas penerimaan yang baik dari kalian semuanya. Demikianlah Mahendra diiringi oleh Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah mempersilahkan tamu mereka memasuki bangunan induk Padepokan Suryantal. Mereka duduk di pendapa, sementara di regol beberapa orang sedang membicarakan tamu yang agaknya menarik perhatian itu. Aku harap kalian tidak lupa kepadaku, berkata orang yang menyebut guru Aku Sangling yang lama itu. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat mengangguk. Dengan nada berat Mahisa Murti berkata, aku ingat itu. Baiklah, berkata orang itu. Jika demikian maka kedatanganku tidak akan sia-sia. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat termangu-mangu sejenak. Sementara itu Mahendra pun bertanya. Apakah keperluan Kisanak datang ke padepokan ini? Orang itu menarik nafas dalam-dalam. Katanya. Dahulu sebuah batu yang berwarna kehijauan sangat menarik perhatian orang. Namun sekarang, setelah batu itu tidak ada di sini, maka padepokan yang tumbuh dan berkembang ini pun tetap menarik perhatian orang lain. Apakah maksud Kisanak? Bertanya Mahendra. Orang itu termangu-mangu sejenak. Namun kemudian katanya. Aku adalah orang yang telah menyatakan diri untuk membantu setiap kesulitan yang terjadi di Sangling di bawah perintah aku yang sekarang ini, sebagai tebusan kesalahan anak muridku yang memerintah sebelumnya. Tentu saja sejauh kemampuan yang ada padaku. Namun ketika aku mendengar bahaya yang mengancam padepokan ini, yang dipimpin oleh dua orang anak muda adik Mahisa Bungalan yang menjadi aku di Sangling sekarang, ternyata aku juga tidak sampai hati untuk hanya berdiam diri saja. Mahendra termangu-mangu sejenak. Namun ia pun kemudian bertanya. Bahaya yang mana yang Kisanak maksudkan? Orang itu merenung sejenak, namun kemudian katanya. Anak-anak muda yang memimpin padepokan ini. Menurut pendengaranku, maka perguruan Windu Putih telah bersiap-siap untuk menebarkan sayapnya, yang akan meliputi padepokan yang sedang berkembang ini. Perguruan Windu Putih adalah perguruan yang besar yang telah membagi diri menjadi 3 perguruan. Meskipun semuanya masih juga menyebut perguruan mereka dengan nama yang sama, tetapi masing-masing seakan-akan telah berdiri sendiri. Ketiga perguruan itu telah siap untuk datang ke padepokan ini dan berusaha untuk menghancurkannya dan merampas segala isinya termasuk mereka yang akan menyerah. Mahendra mengangguk-angguk. Dengan nada rendah ia berkata, jadi perhitunganmu benar, anak-anak. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat mengangguk-angguk, sementara Mahendra berkata kepada tamunya. Sekelompok orang yang mengaku datang dari 3 padepokan telah datang kemari tanpa menyebut nama padepokannya. Orang yang mengaku sebagai guru Aku Sangling yang lama itu mengangguk-angguk. Namun kemudian katanya. Mereka tidak bermain-main. Apa yang mereka lakukan di sini? Mahisa Murti sempat menceritakan apa yang telah dilakukan oleh orang-orang yang mengaku datang dari 3 padepokan itu. Mereka memang sedang mencari keterangan, berkata guru Aku Sangling yang lama itu. Mereka pun kemudian yakin bahwa padepokan ini hanya ditunggui oleh anak-anak muda saja. Itulah sebabnya aku mengundang ayah kemari, berkata Mahisa Pukat. Syukurlah, berkata orang itu. Namun kemudian katanya. Aku sebenarnya ingin menyatakan niatku untuk membantu kalian. Karena semula aku tidak tahu bahwa ayah anak-anak muda telah berada di sini pula. Kami mengucapkan terima kasih, berkata Mahendra. Jika aku ada di sini sebenarnya lah aku hanya sekedar membesarkan hati anak-anakku. Kami akan sangat senang jika Kisanak tetap berada di sini sebagaimana Kisanak rencanakan. Orang itu tersenyum kecil. Katanya. Siapa yang tidak mengenal kemampuan ilmu ayah Mahisa Bungalan, berkata guru Aku Sangling yang lama itu. Namun demikian jika kalian berkenan, aku memang ingin berada di sini.
Selain aku memang ingin membantu sejauh dapat aku lakukan, aku pun sebenarnya telah lama sekali mempunyai keinginan untuk bertemu dengan Kiai Windu Putih secara pribadi. Kiai Windu Putih, bertanya Mahendra. Orang menyebutnya Kiai Windu Putih. Tetapi nama sebenarnya adalah Kuda Sentaka, jawab orang itu. Kuda Sentaka, ulang Mahendra. Rasa-rasanya aku sudah mendengar nama itu. Sebagai seorang yang berkeliling untuk menjajakan barang-barang daganganku, maka pada suatu saat aku memang pernah berhubungan dengan orang yang menyebut dirinya Kuda Sentaka. Tetapi ternyata bahwa hubungan kami sebagai penjual dan pembeli tidak dapat berpaut. Orang itu mengangguk-angguk. Katanya, aku akan berterima kasih jika aku diperkenankan membuat perhitungan dengan orang yang bernama Kuda Sentaka itu. Mungkin anak-anak muda dan Ki Mahendra akan menuduhku memanfaatkan keadaan untuk kepentingan pribadiku. Mungkin memang demikian. Tetapi bukankah dengan demikian kita akan dapat saling membantu? Sudah tentu aku seorang diri akan mengalami kesulitan berhadapan dengan Kuda Sentaka yang telah mampu mengembangkan padepokannya menjadi 3 buah padepokan. Sementara itu, barangkali di sini tenagaku akan dapat berarti bagi padepokan ini meskipun hanya seorang diri. Mahendra ternyata telah mendahului anak-anaknya. Kami mengucapkan terima kasih atas kesediaan Kisanak bergabung dengan kami. Mudah-mudahan kami dengan kekuatan yang ada akan dapat mempertahankan diri dan mempertahankan padepokan ini. Orang yang menyebut dirinya guru aku Sangling itu pun kemudian berkata dengan nada berat. Aku mengucapkan terima kasih atas kepercayaan ini. Karena itu, maka aku berjanji untuk berbuat sebaik-baiknya dalam persoalan yang menyangkut padepokan Windu Putih itu. Namun perlu kami beritahukan bahwa padepokan Windu Putih yang sudah menjadi 3 bagian itu, memiliki kekuatan yang sangat besar, sehingga untuk itu, maka padepokan ini harus benar-benar sudah siap menghadapinya. Kami sudah berusaha untuk berbuat sebaik-baiknya. Para penghuni padepokan ini sudah melatih diri hampir di setiap saat untuk meningkatkan kemampuan kami, berkata Mahisa Murti. Namun bagaimanapun juga kemampuan kami memang sangat terbatas. Bagaimanapun juga kita usaha sejauh mungkin sudah dilakukan, maka hasilnya tentu akan berarti, berkata orang yang menyebut dirinya guru aku Sangling itu. Demikianlah, sejak saat itu, orang yang menyebut dirinya guru aku Sangling yang lama itu berada di padepokan yang masih saja disebut Suryantal. Sementara itu, latihan-latihan di padepokan itu berlangsung semakin keras. Para pemimpin kelompok telah mendapat penjelasan bahwa perguruan yang besar berusaha untuk menguasai padepokan ini, sehingga karena itu, maka bagaimanapun juga padepokan itu harus dipertahankan. Dalam pada itu, maka rencana perguruan Windu Putih pun menjadi semakin matang. Padepokan yang semula bernama Suryantal itu tidak boleh tumbuh dan berkembang sehingga akan dapat mempersempit pengaruh perguruan Windu Putih. Kami agaknya memang sudah terlambat, berkata orang yang disebut Windu Putih, yang sebenarnya bernama Kuda Sentaka itu. Kenapa terlambat? Bertanya salah seorang muridnya yang juga telah diserahi tanggung jawab atas sebuah padepokan. Seharusnya kami membuat persoalan dengan padepokan itu di saat batu yang berwarna kehijauan itu belum diserahkan ke Singasari. Tetapi kini batu itu telah menjadi sebuah patung sehingga kedua anak muda yang memimpin padepokan itu mendapat penghargaan yang tinggi dari Sri Maharaja di Singasari, berkata Kiai Windu Putih. Biarlah, sahut seorang muridnya yang lain, yang juga memimpin sebuah padepokan. Sekarang kita datang ke padepokan itu dan mengambil segala isinya, termasuk orang-orang yang tersisa. Yang lain mengangguk-angguk. Sementara itu, Kiai Windu Putih berkata, terlambat atau tidak, kita akan memasuki padepokan itu. Kedua anak muda itu tidak akan banyak berarti bagi kita, sehingga tugas ini bukanlah tugas yang terlalu berat. Sementara itu kita akan membawa pasukan yang cukup besar untuk menghancurkan padepokan itu. Namun kita harus berusaha sebanyak mungkin untuk menawan penghuni padepokan itu, sehingga mereka akan dapat kita jadikan budak-budak yang sangat berarti bagi kita, karena mereka akan mampu menjadi tenaga yang baik bukan saja di dalam kerja di padepokan, tetapi juga membantu di peperangan. Asal mereka kita tebarkan di ketiga padepokan dan kita pecah menjadi kelompok-kelompok kecil, maka mereka tidak akan berbahaya lagi. Setiap hari kita makan membuat jiwa mereka semakin kecil dan kerdil, sehingga mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Para pemimpin di padepokan itu mengangguk-angguk. Mereka merasa bahwa mereka akan segera dapat menyelesaikan tugas mereka tanpa mengalami kesulitan.
Pada saat yang sudah ditentukan, maka para pemimpin di ketiga padepokan itu telah menyiapkan pasukan mereka. Dua di antara padepokan itu telah membawa pasukannya berkumpul di padepokan yang dipimpin oleh murid Kiai Windu Putih yang tertua. Dari padepokan itu, mereka akan bersama-sama pergi ke padepokan Suryantal. Jarak yang akan ditempuh memang cukup jauh. Namun jika padepokan itu jatuh, maka padepokan itu akan dapat dikembangkan menjadi satu di antara padepokan dari perguruan Windu Putih. Satu di antaranya akan dipimpin oleh Kiai Windu Putih sendiri, yang akan menjadi padepokan induk, sementara tiga yang lain akan dipimpin oleh ketiga muridnya. Iring-iringan pasukan itu memang menempuh jalan yang tidak sering dilalui oleh orang-orang padukuhan. Mereka menempuh jalan melalui pinggir-pinggir hutan, kaki pegunungan dan jika mereka harus menempuh perjalanan di jalan yang ramai, maka mereka terpaksa menunggu sampai malam hari. Pasukan itu ternyata berhasil lepas dari penglihatan prajurit peronda Sangling, meskipun iring-iringan itu melalui darah Sangling. Tetapi ternyata pasukan itu tidak terlepas dari penglihatan petugas sandinya. Dua orang petugas sandi berhasil mengikuti dari jarak yang jauh. Namun ketika mereka yakin akan arah perjalanan pasukan itu, maka keduanya menjadi cemas. Nampaknya mereka menuju ke padepokan Suryantal, berkata seorang di antara mereka. Satu pasukan yang besar dari perguruan Windu Putih, sahut yang lain. Jika mereka benar-benar menuju ke padepokan Suryantal, maka padepokan itu akan terancam, berkata yang pertama. Kekuatan itu tidak akan terlawan. Agaknya ketiga pecahan perguruan Windu Putih terlibat di dalamnya. Kau ikuti terus pasukan itu. Amati apa yang mereka lakukan. Aku akan melaporkannya kepada aku Sangling, berkata yang seorang di antara kedua petugas sandi itu. Terlambat, sahut kawannya. Kapan kau akan sampai ke Sangling, sementara padepokan Suryantal tinggal abunya saja? Aku akan berusaha mendapatkan seekor kuda dari manapun, jawab kawannya pula. Yang lain menarik nafas dalam-dalam. Katanya. Kecuali jika kau berhasil mendapatkan kuda sementara Sangling juga menggerakkan pasukan berkuda. Kawan termangu-mangu sejenak. Lalu katanya. Ya. Aku akan mencari seekor kuda, dan mohon aku Sangling untuk menggerakkan pasukan berkuda berapapun jumlahnya. Tetapi apakah ada juga orang yang dapat mempercayaimu dan meminjamkan seekor kuda? Kita sama sekali tidak dikenal di sini, jawab yang lain. Entahlah, berkata kawannya. Aku belum tahu bagaimana caranya. Tetapi aku harus mendapatkannya. Ketika kawannya masih akan berbicara lagi, ia berkata. Jika kita berbicara saja, maka aku tidak akan segera pergi. Kawannya hanya menarik nafas dalam-dalam, sementara yang lain telah meloncat pergi ke padukuhan terdekat. Memang tidak mudah untuk dapat meminjam seekor kuda. Apalagi kuda yang baik. Karena itu, maka petugas sandi itu bertekad untuk mengambil saja seekor kuda dan akan diperhitungkan kemudian. Tetapi jika terjadi persoalan dengan orang-orang padukuhan maka akibatnya justru akan menghambat perjalanan ini, berkata orang itu kepada diri sendiri. Akhirnya orang itu telah memutuskan untuk pergi ke rumah Ki Bekel di padukuhan yang terdekat. Tetapi sudah barang tentu ia tidak akan dapat menunjukkan ciri kesatuannya sebagai pasukan sandi. Agar persoalannya dapat menjadi cepat, maka orang itu telah melepas timangnya yang terbuat dari emas. Katanya. Aku tinggalkan timang emasku ini. Jika kuda itu kelak sudah selesai, maka aku akan mengembalikannya. Ki Bekel sebenarnya ingin lebih banyak bertanya. Tetapi ternyata orang yang memerlukan seekor kuda itu begitu tergesa-gesa, sehingga ia menunda pertanyaan sampai orang itu mengembalikan kudanya itu. Demikianlah, maka petugas sandi itu telah berpacu menuju ke Sangling. Untunglah bahwa kuda Ki Bekel itu adalah kuda yang baik sehingga ia dapat berpacu cepat sekali. Betapapun petugas itu tergesa-gesa, tetapi ia tidak dapat memaksa kudanya berpacu tanpa beristirahat. Karena itu, maka dalam saat-saat tertentu ia sudah berhenti di tempat yang teduh. Di pinggir parit yang berair jernih dan berumput subur atau di tepian sungai yang tidak terlalu besar. Tetapi ia sudah berusaha sejauh dapat dilakukan. Ketika ia sampai di istana Aku Sangling, maka ia sudah menempuh perjalanan hampir sehari penuh. Keringatnya membasahi seluruh tubuhnya, sedangkan nafasnya terengah-engah. Ada apa? Bertanya seorang perwira yang bertugas. Aku mohon menghadap aku, jawab petugas itu. Untuk apa?
Tidak semudah itu menghadap aku. Tidak setiap orang yang datang dengan tergesa-gesa langsung dapat diterima oleh aku. Kau siapa, dari mana dan apa keperluanmu? Bertanya perwira yang bertugas. Petugas sandi itu tidak sabar. Segalanya harus berlangsung cepat. Karena itu, maka ia pun telah menunjukkan ciri dari seorang perwira petugas sandi. Perwira yang menghentikannya itu menarik nafas dalam-dalam. Ia menyadari bahwa petugas sandi memang mempunyai kesempatan yang khusus karena persoalan yang dibawanya mungkin sekali merupakan persoalan yang sangat penting. Sebenarnya lah, bahwa perwira yang bertugas itu sudah mengusahakan menghubungi pelayan dalam, sehingga secara khusus petugas itu dapat diterima oleh aku Sangling. Dengan singkat, perwira dari petugas sandi itu segera menceritakan apa yang telah terjadi. Karena itu, maka aku pun dengan cepat pula telah mengambil keputusan. Pasukan berkuda yang bertugas, siap untuk berangkat sekarang juga, perintah aku dengan suara berat. Sejenak kemudian, perwira pasukan berkuda yang sedang bertugas itu pun telah menghadap. Perintah aku pun telah jatuh, bahwa pada saat itu juga sekelompok pasukan berkuda yang bertugas supaya berangkat. Tidak ada waktu untuk menghimpun prajurit-prajurit berkuda yang lain. Berapa orang? Bertanya aku. 30 orang, jawab perwira pasukan berkuda. Mereka bertugas di 4 tempat. Kumpulkan dan segera berangkat. Aku tidak memberi perintah lagi. Pergilah bersama prajurit sandi ini, berkata aku. Ternyata pasukan berkuda Sangling itu benar-benar pasukan yang terlatih. Dalam waktu yang singkat, mereka telah berkumpul dengan kelengkapan perang yang memadai. Seperti yang diperintahkan aku, mereka tidak menunggu perintah berikutnya. Demikian mereka siap, maka mereka pun segera berangkat. Ternyata yang kemudian berpacu di atas punggung kuda tidak hanya 30 orang, tetapi 34 orang ditambah dengan perwira dari pasukan berkuda dan perwira dari petugas sandi sehingga semuanya berjumlah 36 orang. Derap kaki-kaki kuda itu memang mengejutkan orang-orang Sangling. Namun mereka tidak sempat bertanya. Kuda-kuda itu berlari seperti anak panah yang dilepaskan dari busurnya. Sementara itu, pasukan perguruan Windu Putih yang besar telah menjadi semakin dekat. Untunglah bahwa mereka berusaha untuk tidak banyak diketahui orang, sehingga perjalanan mereka menjadi agak lamban. Seorang dari prajurit sandi telah dengan sangat berhati-hati mengikutinya dari jauh. Ketika ia yakin bahwa arah pasukan itu memang menuju ke Padepokan Suryantal, maka ia pun telah berusaha untuk memotong jalan, mendahului pasukan yang berjalan dengan lamban itu. Prajurit sandi itu memang berhasil mendahului pasukan yang cukup besar dari ketiga perguruan yang masih disebut dengan nama yang sama itu. Dengan berlari-lari kecil, melintasi pematang-pematang sawah dan pategalan, menyeberangi sungai dan meloncati parit-parit, maka akhirnya petugas sandi itu sampai ke jalan yang lurus menuju ke Padepokan yang semula disebut Padepokan Suryantal itu. Ia memang menjadi ragu-ragu karena sama sekali tidak dikenal oleh para penghuni Padepokan itu. Namun ia tidak dapat membiarkan padepokan itu disergap tanpa sempat melawan, karena ia tahu bahwa yang memimpin padepokan itu adalah 2 orang adik aku Sangling. Bagaimanapun juga, Sangling tentu tidak akan rela hal itu terjadi. Ketika orang itu kemudian mendekati regol padepokan yang di siang hari memang terbuka, maka para petugas di regol itu pun telah menyapanya dengan ramah. Siapakah kau Kisana? Dan apakah kau mempunyai keperluan dengan isi padepokan ini? Petugas sandi itu termangu-mangu. Namun akhirnya ia berkata, aku ingin menghadap kedua orang adik aku Sangling. Untuk apa? Bertanya petugas regol itu. Ada sesuatu yang penting yang ingin aku sampaikan, jawab orang itu. Siapakah kau sebenarnya? Bertanya petugas di regol itu pula. Petugas sandi itu termangu-mangu. Namun kemudian untuk tidak memperpanjang persoalan maka ia pun menjawab. Aku adalah prajurit sandi dari Sangling. Petugas itu memang terkejut. Namun prajurit sandi itu telah menunjukkan pertanda tentang dirinya, bahwa ia adalah memang seorang prajurit sandi. Meskipun petugas di regol itu belum mengenal pertanda prajurit sandi dari Sangling, tetapi ia pun kemudian berkata, baiklah. Silahkan duduk di pendapa. Kami akan menyampaikannya kepada kedua orang pemimpin kami. Petugas sandi dari Sangling itu mengangguk kecil. Oleh seorang petugas ia pun telah dibawa naik ke pendapa bangunan induk, sementara yang lain telah melaporkannya kepada 2 orang yang menyebut dirinya putut di padepokan itu.
Mahisa Murti dan Mahisa Pukat terkejut. Mereka menduga bahwa orang itu telah mendapat perintah dari kakaknya untuk satu keperluan yang penting, sementara itu mereka sendiri sedang menunggu perkembangan keadaan antara padepokan itu dengan padepokan yang dipimpin oleh Kiai Windu Putih. Tetapi kejelasannya adalah apabila orang itu sudah mengatakan sendirinya. Dengan demikian, maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun segera telah menemui orang yang mengaku prajurit sandi dari Sangling itu. Ketika orang itu kemudian menyampaikan keperluannya serta menceritakan apa yang dilihatnya, maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun telah mengangguk-angguk. Mereka memang harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh berita yang dibawa oleh prajurit sandi itu. Namun mereka pun tidak lagi dibayangi oleh kegelisahan yang lain tentang kakak mereka yang berada di Sangling. Terima kasih Kisanak, berkata Mahisa Murti. Semula aku merasa cemas bahwa berita yang Kisanak bawa menyangkut Kakang Mahisa Bungalan. Apalagi jika Kakang memerlukan kami datang, sementara padepokan ini memang sedang dalam bahaya. Tidak ada yang perlu dicemaskan tentang Sangling. Namun justru pasukan yang besar itu telah mendekati padepokan ini, berkata prajurit sandi dari Sangling itu. Terima kasih, berkata Mahisa Murti sekali lagi. Kami akan segera mempersiapkan pasukan. Silahkan, berkata petugas sandi itu. Mereka memang sedang mendekati padepokan ini. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun segera telah memanggil beberapa orang pemimpin kelompok yang ada di padepokan itu. Mereka harus dengan cepat mempersiapkan pasukan yang ada untuk menghadapi orang-orang dari ketiga padepokan yang tergabung dalam perguruan Windu Putih yang telah bergerak menuju ke padepokan yang masih disebut Padepokan Suryantal itu. Ternyata petugas sandi itu menjadi ragu-ragu untuk memberitahukan bahwa seorang kawannya telah menuju ke Pakuan Sangling untuk minta dikirimkan bantuan segera. Jika usaha itu gagal, sementara orang-orang Suryantal sangat mengharapkannya, maka mereka akan menjadi kecewa sehingga mungkin akan dapat mempengaruhi perlawanan mereka. Namun dalam pada itu, ketika pasukan berkuda yang berjumlah tidak lebih dari 36 orang itu sudah berangkat, maka Mahisa Bungalan telah memerintahkan untuk menghimpun lagi pasukan berkuda yang dapat dengan cepat digerakkan menuju padepokan Suryantal. Sehingga dengan demikian, maka pada gelombang kedua itu, 22 orang prajurit berkuda telah berpacu menyusul pasukan yang terdahulu menuju ke padepokan Suryantal, dipimpin langsung oleh para perwira pilihan dari Sangling. Sementara itu Aku Sangling sendiri telah mempersiapkan diri pula. Namun ia masih harus memberikan beberapa pesan, petunjuk dan perintah-perintah, sehingga karena itu, maka ia tidak dapat bergerak secepat kedua gelombang pasukannya. Tetapi beberapa saat kemudian, maka Aku Sangling pun telah berangkat pula menyusul dengan 25 orang pengawal pilihan, dengan jarak yang tidak terlalu jauh. Bahkan karena Aku dan pengawalnya mempergunakan kuda-kuda pilihan pula, jarak antara pasukan gelombang kedua dengan pasukan yang dipimpin oleh Aku itu sendiri tidak menjadi semakin jauh, justru menjadi semakin dekat. Seorang penghubung yang terampil dan berkuda di paling depan, telah melepaskan isyarat dengan panah sendaren yang melambung tinggi di udara. Suara panah sendaren itu bergaung di udara. Ternyata pasukan berkuda yang bertolak pada gelombang kedua sempat menangkap suara bergaung itu, sehingga dengan demikian mereka pun mengerti, bahwa Aku Sangling berada tidak terlalu jauh di belakang mereka. Demikianlah 3 gelombang pasukan berkuda telah berpacu menuju padepokan yang disebut semula Padepokan Suryantal. Namun jarak antara Sangling dan padepokan itu bukannya jarak yang dekat. Sehingga karena itu, maka perjalanan yang mereka tempuh pun merupakan perjalanan yang panjang. Sekali-sekali mereka memang harus berhenti, karena kuda-kuda mereka tidak akan dapat dipaksa berpacu terus-menerus sampai mereka sampai ke tujuan. Jumlah seluruh prajurit dari pasukan berkuda itu memang tidak terlalu banyak. Tetapi bagi padepokan Suryantal akan memberikan arti yang besar, sehingga akan dapat menumbuhkan harapan untuk dapat mengatasi kesulitan yang datang. Namun pasukan dari ketiga perguruan yang disebut perguruan Windu Putih itu cukup besar. Dalam pada itu, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat memang sudah memperhitungkan bahwa serangan dari perguruan Windu Putih itu akan datang menjelang fajar. Mereka akan bergerak dan mengepung padepokan itu di dini hari, sehingga demikian matahari terbit, maka pasukan itu akan menyerang. Atau bahkan menjelang cahaya matahari mulai dilemparkan ke atas padepokan itu. Karena itu, maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun telah memerintahkan untuk bersiap-siap sesuai dengan perhitungannya.
Meskipun demikian Mahisa Murti telah memerintahkan untuk berhati-hati bahwa kemungkinan lain dapat terjadi. Karena itu, maka penjagaan di malam hari harus diperkuat. Namun mereka harus mampu mengatur diri, sehingga semua orang mempunyai kesempatan yang cukup untuk beristirahat, karena besok kemungkinan yang gawat akan dapat terjadi. Dengan demikian, maka malam itu juga, semua persiapan telah dilakukan. Beberapa onggok lembing telah diletakkan di atas panggungan di dalam dinding padepokan. Busur dan anak panah yang tidak terhitung jumlahnya telah disiapkan pula, sehingga setiap saat akan dapat dipergunakan. Di beberapa tempat, para petugas dengan cermat mengamati keadaan. Namun di samping para peronda yang memang ditempatkan di gardu-gardu penjagaan di atas panggungan, maka beberapa orang yang lain justru berjaga-jaga di belakang dinding tanpa dapat dilihat oleh orang-orang yang berada di luar. Sebenarnya lah bahwa perhitungan Mahisa Murti dan Mahisa Pukat tidak salah. Para pemimpin perguruan Windu Putih memang berniat untuk menyerang padepokan itu di saat matahari terbit. Karena itu maka mereka pun telah menyiapkan pasukan mereka di malam hari. Mereka telah meletakkan pasukannya di tempat-tempat yang dianggapnya paling baik untuk mulai dengan serangan-serangannya ketika matahari mulai melemparkan cahayanya. Kita perkuat pasukan kita di sebelah timur, berkata pemimpin tertinggi dari perguruan Windu Putih itu. Apakah kita tidak menyerang dari utara dengan memecahkan pintu gerbang? Bertanya salah seorang pemimpin perguruan itu yang lain. Kita memang akan berusaha untuk memecahkan pintu gerbang. Tetapi matahari akan terbit di arah timur. Mereka akan menjadi silau jika mereka menentang matahari, sementara kita akan mendapat kesempatan lebih baik, berkata pemimpin tertinggi itu. Para pemimpin yang lain mengangguk-angguk. Mereka memang sependapat untuk memanfaatkan cahaya matahari pagi. Namun dengan demikian, maka mereka harus mempersiapkan kemungkinan lain daripada memecahkan pintu gerbang. Jika mereka mendapat kesempatan karena keuntungan mereka di saat matahari terbit, maka mereka harus mempersiapkan tangga sebanyak-banyaknya. Hal itu sudah dipikirkan oleh para pemimpin perguruan Windu Putih. Meskipun mereka tidak mempersiapkan tangga, tetapi mereka telah terlatih mempergunakan alat lain. Dengan tongkat-tongkat yang disandarkan pada dinding, maka mereka akan berloncatan naik, sementara kawan-kawannya akan melindungi mereka dengan serangan anak panah. Dalam pada itu, pemimpin tertinggi perguruan Windu Putih itu pun telah memperingatkan pada para pemimpin yang lain, bahwa perhitungan mereka tentu sama dengan perhitungan para pemimpin padepokan Suryantal. Karena itu maka pemimpin tertinggi dari perguruan Windu Putih itu pun telah berkata, "Kalian menang harus berhati-hati." Para pemimpin dari Suryantal itu tentu sudah menebak bahwa kita akan bergerak menjelang fajar. Tetapi aku tidak tahu, apakah mereka juga memperhitungkan bahwa tekanan serangan kita justru akan datang dari arah timur. Tidak dari arah depan padepokan yang menghadap ke utara. Para pemimpin padepokan itu mengangguk-angguk, sementara pemimpin tertingginya pun telah memerintahkan pula untuk beristirahat sebanyak-banyaknya. Kita tidak tahu berapa lama kita akan bertempur esok. Mungkin sehari penuh kita belum dapat memecahkan dinding dan pintu gerbang. Namun kita yakin bahwa kita akan dapat menghancurkan padepokan yang kecil dan sombong ini, berkata pemimpin tertinggi padepokan itu. Bukan padepokan yang kecil, desis yang lain. Padepokan ini termasuk sebuah padepokan yang besar. Ditinjau dari jumlah orang yang ada di dalamnya. Tetapi mereka berasal dari sumber yang berbeda-beda sehingga kekuatan mereka tentu tidak akan utuh, jawab pemimpin tertinggi perguruan Windu Putih itu. Yang lain mengangguk-angguk. Mereka percaya akan perhitungan pemimpin tertinggi mereka. Apalagi berdasarkan laporan pengamatan yang sebelumnya dilakukan serta keterangan-keterangan yang berhasil dikumpulkan, maka isi padepokan itu tidak akan cukup banyak untuk melawan 3 padepokan dari satu perguruan yang sangat besar sebagaimana perguruan Windu Putih itu. Bahkan separuh pun tidak. Karena itu, maka para pemimpin padepokan Windu Putih memang sudah memastikan bahwa mereka akan dapat mematahkan tunas yang nampaknya akan tumbuh menjadi sebuah perguruan baru di atas reruntuhan perguruan Suryantal, yang bagi mereka agaknya akan lebih baik daripada perguruan itu tumbuh dan menjadi subur. Bahkan dengan demikian, maka padepokan itu akan dapat dijadikan padepokan keempat dari perguruan Windu Putih. Meskipun jaraknya dari padepokan-padepokan yang lain cukup jauh, namun agaknya tidak akan banyak perguruan lain yang akan berani mengganggu, karena dengan demikian mereka akan berhadapan dengan seluruh perguruan Windu Putih yang akan menjadi semakin besar.
Orang-orang yang ada di dalam padepokan itu, tentu akan dengan senang hati ataupun tidak, bersedia masuk ke dalam lingkungan perguruan Windu Putih. Setidak-tidaknya mereka akan dapat menjadi budak-budak yang pada saat-saat tertentu justru dapat dipaksa untuk bertempur asal mereka tidak terikat dalam kelompok-kelompok. Apalagi yang memimpin padepokan itu tidak lebih dari 2 orang anak muda yang mengaku diri mereka putut di padepokan itu. Demikianlah, maka kedua belah pihak agaknya telah mempergunakan kesempatan yang tersisa di malam itu untuk beristirahat sebaik-baiknya. Ketika malam mendekati dini, maka sebagian dari pasukan di kedua belah pihak telah terbangun. Mereka yang bertugas pun segera menyalakan perapian dan menyiapkan makan bagi seluruh pasukan. Mereka tidak boleh kehabisan tenaga di medan pertempuran, seandainya pertempuran itu berlangsung sampai petang dan apalagi tertunda di keesokan harinya. Sementara itu, yang lain pun seorang demi seorang telah terbangun pula. Mereka tidak membuang waktu yang memang tidak terlalu banyak. Demikian nasi masak, maka mereka yang lebih dahulu bersiap telah mendapat kesempatan untuk makan seberapa dapat mereka makan. Sebelum mereka benar-benar turun ke medan, mereka telah mendapat waktu beberapa saat untuk mengendapkan makanan dan minuman di dalam perut mereka. Ketika saatnya cahaya langit menjadi merah, serta tanah mulai menjadi nampak semakin terang, maka ternyata kedua belah pihak telah menyusun pasukan mereka masing-masing. Para pengamat di atas dinding padepokan agaknya melihat bahwa kekuatan lawan justru dipusatkan tidak di depan padepokan, tetapi justru di arah timur. Ketika hal itu dilaporkan kepada Mahisa Murti dan Mahisa Pukat, maka keduanya segera mengetahui bahwa orang-orang dari Windu Putih itu berusaha untuk memanfaatkan sinar matahari agar orang-orang padepokan Suryantal itu terpaksa melawan dengan mata yang silau. Beritahukan kepada semua orang yang berada di sisi timur, berkata Mahisa Murti. Jika mereka menyadari akan hal ini, maka mereka akan menempatkan diri. Mereka tidak membidik lawan di arah yang silau. Tetapi mereka akan menyerang lawan tanpa menghadap lurus ke matahari. Memang dengan demikian mungkin serangan kita tidak lurus mengarah lawan yang di hadapan kita langsung, tetapi serangan itu akan condong dan bahkan mungkin bersilang. Perintah itu pun segera telah tersebar di antara mereka yang bertugas di sisi sebelah timur. Bahkan Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah menarik beberapa orang di sisi yang lain untuk juga berada di sisi timur. Demikianlah, sebelum matahari terbit, kedua belah pihak memang sudah bersiap. Mereka hanya tinggal menunggu perintah untuk bergerak. Dalam pada itu, di dalam padepokan, Mahendra dan orang yang menyebut dirinya guru aku Sangling itu pun telah bersiap pula. Namun kedua orang tua sempat juga menilai keadaan yang mereka hadapi. Pasukan mereka terlalu besar untuk orang-orang di padepokan ini, berkata guru aku Sangling yang lama itu. Mahendra mengangguk-angguk. Katanya, mudah-mudahan penghuni padepokan ini sempat memanfaatkan apa yang mereka miliki di sini untuk menahan arus yang akan melanda. Kita, yang tua-tua tidak dapat berpangku tangan, berkata orang yang menyebut dirinya guru aku Sangling yang lama itu. Tetapi aku akan segera terikat pertempuran dengan Kiai Windu Putih. Aku memang ingin membuat perhitungan dengan orang itu. Namun sebelum aku bertemu dengan Kiai Windu Putih aku akan berusaha sebaik-baiknya untuk membantu menahan arus itu. Mahendra mengangguk-angguk. Melihat gelar dan jumlah lawan memang sulit bagi padepokan itu untuk bertahan. Hanya dengan tekad yang menyala serta kemampuan dan keterampilan mempermainkan senjata, maka arus itu akan dapat dihambat. Namun Mahendra tidak akan dapat menyalahkan kedua anaknya jika mereka terpaksa mempergunakan kemampuan ilmu mereka untuk menyerang lawannya pada jarak jauh, sebelum mereka mencapai pintu gerbang. Tetapi Mahendra pun menyadari bahwa perguruan Windu Putih pun tentu memiliki orang-orang yang menguasai ilmu yang tinggi pula. Demikianlah, maka sejenak kemudian, telah terdengar isyarat dari antara pasukan perguruan Windu Putih, bahwa pasukan mereka mulai menyerang. Suara bende yang dipukul dengan irama datar terus-menerus disahut oleh bende di sisi yang lain. Sejenak kemudian, maka suara bende itu pun terdengar di seputar padepokan Suryantal. Rasa-rasanya padepokan itu memang sudah dikepung rapat, sehingga tidak ada lagi lubang seujung duri sekalipun. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah naik pula ke panggung di sebelah regol padepokan yang tertutup rapat. Mahendra dan orang yang menyebut guru aku Sangling yang lama pun telah ikut naik pula mengamati keadaan. Kekuatan mereka tidak berada di bagian depan padepokan ini, berkata Mahendra. Ya ayah, jawab Mahisa Murti.
Mereka ingin memanfaatkan cahaya matahari pagi. Tetapi kami sudah memberikan beberapa petunjuk kepada mereka yang berada di sisi timur. Mahendra mengangguk-angguk. Namun memang terbersit perasaan cemas di hatinya. Lawan agaknya memang terlalu banyak. Hanya karena Mahendra tahu bahwa penghuni padepokan itu telah menempa diri dengan sekuat tenaga yang ada, bukan hanya 1-2 hari menghadapi serangan itu, tetapi sudah sejak jauh sebelumnya, maka masih tetap ada harapan pada Mahendra, bahwa penghuni padepokan itu akan mampu bertahan. Tidak ada pilihan lain kecuali mengurangi jumlah lawan sebanyak-banyaknya, berkata Mahendra di dalam hatinya. Dalam pada itu, dengan derap yang tetap dan penuh kepercayaan kepada diri sendiri, orang-orang Windu Putih bergerak maju. Sebagian dari mereka telah mempersiapkan tongkat-tongkat yang akan mereka pergunakan untuk memanjat dinding. Sedangkan yang lain telah mempersiapkan perisai untuk berlindung dari patukan anak panah dan lembing yang tentu akan terlontar dari dinding padepokan. Orang-orang padepokan itu memang melihat persiapan yang matang dari orang-orang Windu Putih. Namun sebagai penghuni padepokan itu, maka mereka harus mempertahankan mati-matian. Apalagi mereka pun merasa bahwa mereka telah berlatih sebaik-baiknya untuk waktu yang lama, sehingga mereka yakin akan mampu mengimbangi orang-orang Windu Putih. Tetapi di setiap dada orang-orang padepokan Suryantal itu terdengar desah. Jumlah mereka terlalu banyak. Dalam pada itu, maka orang-orang Windu Putih itu pun semakin lama menjadi semakin dekat. Namun agaknya mereka tidak langsung menggempur pertahanan padepokan Suryantal. Tetapi pemimpin tertinggi padepokan Windu Putih itu diiringi oleh 3 orang muridnya yang masing-masing sudah mendapat kepercayaan untuk memimpin sebuah padepokan, telah mendekati Regol. Beberapa pengawal terpilih memencar di sebelah-menyebelahnya dengan senjata siap di tangan. Bahkan beberapa di antara mereka telah siap dengan anak panah di busurnya. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun tidak segera memberikan perintah untuk melontarkan anak panah dan lembing. Ketika terdengar isyarat suara bende 3 kali ganda, maka pasukan Windu Putih itu pun berhenti beberapa puluh langkah dari dinding padepokan Suryantal. Dalam pada itu, ternyata orang yang menyebut guru aku Sangling yang lama itu tidak segera mau menampakkan diri kepada pemimpin tertinggi perguruan Windu Putih. Kepada Mahendra ia berkata, "Aku akan mengejutkannya di saat yang tepat." Mahendra mengangguk. Tetapi ia pun tidak berdiri di antara anak-anaknya. Tetapi berada di antara para pemimpin padepokan yang lain. Dalam pada itu, pemimpin tertinggi perguruan Windu Putih yang juga disebut Kiai Windu Putih itu berdiri di depan Regol sambil menengadahkan wajahnya memandang Mahisa Murti dan Mahisa Pukat yang berdiri di atas Regol padepokannya. "Heh, siapakah di antara kalian yang mengaku putut yang memimpin padepokan ini?" bertanya Kiai Windu Putih. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat bergeser maju setapak. Dengan lantang Mahisa Murti menyahut, "Kami berdua. Kami adalah putut yang memimpin padepokan ini." "Nah, Kisanak. Siapakah kau dan kenapa tiba-tiba saja kau bawa pasukan mengepung padepokan ini?" "Seharusnya kau sudah mengetahui jawabnya. Aku sudah pernah mengirimkan sekelompok orang yang mewakili 3 padepokan untuk datang kemari. Kau ternyata telah menyakiti hati mereka, sehingga kami datang untuk menghukum kalian," jawab Kiai Windu Putih. "Begitu sederhana persoalannya," berkata Mahisa Murti. "Begitu mudahnya kau mengambil keputusan untuk menghukum kami. Aku percaya, karena aku telah melihat sendiri betapa besarnya perguruanmu. Kau sempat membawa orang sekian banyaknya untuk mengepung padepokanku. Nah, apakah hal itu bukan tidak sewenang-wenang? Karena kau merasa terlalu kuat, maka kau berbuat apa saja menurut keinginan kalian tanpa menghiraukan kepentingan orang lain. Ternyata kau pandai berbicara anak muda," jawab Kiai Windu. "Tetapi sayang, bahwa kata-katamu itu sama sekali tidak menarik bagiku. Karena itu, kata-katamu itu seperti tidak pernah aku dengar." Orang itu berhenti sejenak, lalu, "Anak-anak muda yang menyebut dirinya putut. Aku masih memberi kesempatan kepadamu. Menyerahlah tanpa syarat. Ikat semua senjata yang ada di padepokan ini. Maka kalian semuanya akan aku ampuni. Tetapi jika kau berkeras kepala, maka akibatnya akan terasa sangat pahit bagi kalian. Nah, kalian boleh memilih, para pemimpin yang lain pun boleh memilih." Mahisa Murti dan Mahisa Pukat saling berpandangan sejenak. Namun tiba-tiba saja Mahisa Pukat menggeram. "Kau lihat, bahwa kami sudah siap. Ini. Nah, Kisanak.
Siapakah kau dan kenapa tiba-tiba saja kau bawa pasukan mengepung padepokan ini? Tentu, jawab Kiai Windu Putih. Tetapi karena kau berdua memerintahkan semua penghuni padepokan ini bersiap. Tetapi aku ingin berbicara langsung kepada mereka, siapa yang mau menyerah, aku akan mengampuni mereka. Mereka yang melihat kenyataan, bahwa pasukan kami jauh lebih kuat dari pasukan yang ada di padepokan ini tentu sudah memperhitungkan bahwa seisi padepokan ini tentu akan hancur. Dengan demikian, mereka yang berpandangan jauh dan melihat kenyataan, tentu akan memilih menyerah kepada kami dan bahkan ikut membantu kami menghancurkan pemimpin-pemimpin padepokan ini yang telah menjerumuskan mereka ke dalam kesulitan. Nah, siapa yang akan menyerah? Pintu masih terbuka. Atau barangkali mereka akan menunggu pertempuran segera dimulai dan bahkan berpihak kepada kami, karena kemungkinan yang lebih baik tentu akan mereka dapatkan dari kami. Kau licik, geram Mahisa Pukat. Namun tiba-tiba saja Mahisa Pukat itu pun berteriak. Nah, para penghuni padepokan ini. Kalian sudah mendengar keterangan dari pemimpin perguruan Windu Putih itu? Nah, siapakah di antara kalian yang akan berkhianat, akan mendapat pengampunan dan barangkali tempat yang baik di antara orang-orang perguruan Windu Putih? Suasana justru menjadi tegang, sementara Mahisa Pukat mengulanginya lagi. Cepat. Aku pun memberi kesempatan. Kalian boleh meloncat turun meninggalkan padepokan ini, atau memang benar-benar akan menunggu jika pertempuran sudah mulai dan berbalik menyerang kami, para pemimpin padepokan? Orang-orang padepokan Suryantal itu menjadi tegang. Namun Mahisa Pukat berteriak lagi. Jawab. Apakah kalian akan berkhianat atau tidak? Terdengar sorak yang gemuruh. Orang-orang Suryantal itu mengacu-acukan senjatanya dengan gejolak kemarahan di dalam hati. Nah, Kiai Windu Putih, berkata Mahisa Pukat. Kau dengar suara mereka yang gemuruh? Atau barangkali kau masih belum yakin? Marilah kita mulai. Apakah mereka akan berkhianat atau tidak? Kiai Windu Putih itu mengerutkan keningnya. Namun kemudian ia pun tersenyum. Baiklah. Jika demikian, maka kami harus membantai kalian seperti menebas hutan ilalang. Mayat kalian pun akan terbujur lintang di padepokan ini. Bukankah itu lebih baik daripada kami harus dipenggal kepala kami dengan tangan kuncup terikat, geram Mahisa Pukat pula. Persetan, geram Kiai Windu Putih. Kita akan menghancurkan mereka. Bersambung ke bab 111. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.